Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil jabbar. Al-qahiri fawqa ibadih. La ilaha illahu wa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim. Wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Filistin. Allahumma ansuril mustada'afina minal mu'minin fi kulli zamanin wa makanin ya arhamar rahimin. Allahumma ahlikil yahuda zalimin al-ghasibin. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Amma ba'd. Saya sering dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang sangat barokah, istimewa pada hari mulia yaitu hari Jumat. Masih di bulan Syawal, taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa hadhil ummah bi khair. Minal aidin wal faizin. Aiduna inda tahriri aqsana wal qudsu mau'iduna. Semoga Allah SWT menerima seluruh amal ibadah kita dari kita semuanya. Dan semoga sepanjang tahun umat ini ada dalam kebaikan. Dan Id kita yang sesungguhnya adalah ketika Al-Quds merdeka dan kita punya janji untuk bertemu di sana. Seperti kita rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quds, tentang Palestina yang hari-hari ini memasuki masa damai, masa di mana ketika sekarang utusan dari berbagai negara datang untuk melakukan perjanjian damai, untuk negosiasi politik dan seterusnya. Dan jangan diduga bahwa apa yang ada di layar kaca kita atau apa yang ada di berita yang kita dengar itu sesungguhnya apa yang terjadi di dalam ruangan negosiasi politik. Apalagi ketika literatur kita, media yang kita baca atau channel yang kita dengarkan itu bukan live informasi A1 sifatnya. Bukan informasi yang memang sumbernya sumber yang bisa dipercaya. Di masa seperti ini, dan ini pertarungan sangat bisa dirasakan, di masa seperti ini maka media sangat amat berpengaruh besar. Sekaligus ini satu koreksi pada yang namanya media Islam. Dan siapapun yang peduli terhadap media Islam, dan siapapun yang selama ini mencoba untuk menghadirkan media Islam, di suasana seperti ini saya merasakan betul bahwa media Islam belum hadir, terutama di negeri ini. Karena apa yang ada di lapangan, yang tersebar di lapangan, apa yang dibicarakan masyarakat Muslim Indonesia di media sosialnya umpamanya, saya tidak hanya bicara tentang yang orang sebut dengan media mainstream, tapi juga semua media yang peduli terhadap Islam dan dunia Islam, ternyata masih belum cukup untuk memberikan informasi. Satu, yang kedua adalah belum cukup untuk dia menebarkannya bagi seluruh muslimin, sehingga banyak muslimin tidak mendapatkan informasi yang layak. Banyak muslimin yang justru bisa mendapatkan informasi yang sebaliknya. Karena itulah maka saya secara pribadi di suasana seperti ini itu pasti saya ketika mencoba untuk mendapatkan informasi, saya akan sangat amat berhati-hati dan saya tidak akan mengambil dari data yang tidak bisa dipercaya.
Nanti saya tunjukkan bagaimana data itu dan bagaimana tidak bisa percaya, karena ini yang membuat kita nanti bisa juga bisa menganalisa antara ayat hadis Nabi SAW dan data yang ada di lapangan. Karena kalau data kita salah kemudian kita gunakan untuk menganalisa ayat dan hadis Nabi, maka hasilnya fatal. Karena itulah maka harus benar, dan kita semua tahu, jangankan orang-orang Zionis seperti yang kita lihat hari ini, yang kita tahu bagaimana kejahatan mereka sepanjang sejarah mereka, dan bagaimana ketika mereka adalah masyarakat turunan Bani Israel, bagaimana Al-Quran bertutur sangat amat banyak, dan paling banyak Quran bertutur tentang sejarah adalah tentang sejarah masyarakat Bani Israel, dan kita tahu sejarah itu. Jangankan seperti itu. Quran ketika mengatakan tentang berita, Quran mengatakan bahwa berita kalau datang dari orang fasik saja, itu harus ditabayunkan. Harus ditabayunkan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun. Wahai orang beriman, kalau datang orang fasik. Bukan orang sejahat tadi itu, masyarakat Zionis, tapi orang fasik. Orang fasik itu mungkin Muslim. Mungkin Muslim, tetapi dia fasik. Dia pelaku dosa, senang dengan dosa. Fasik. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang dia, fasik itu dengan naba. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa naba itu beda dengan khobar. Khobar berita, naba juga berita. Tapi naba itu berita yang besar. Karenanya ketika Allah berfirman tentang hari kiamat, Allah menggunakan kata naba dan bukan khobar. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Mereka bertanya-tanya tentang an-naba' al-azim. Tentang berita yang besar. Itu an-naba'. Karena itu maka pembawa berita dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang dibawa adalah wahyu, maka dia namanya bukan mukhbir, bukan orang yang mengabarkan, tetapi nabi. Nabi itu dari kata naba. Artinya yang dibawa bukan sembarang berita, tapi berita besar. Maka kalau datang in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Harus tabayun, apalagi di permasalahan berita-berita yang besar seperti berita penjajahan dan berita jihad seperti yang kita dengarkan. Ini menurut saya yang pertama harus dikoreksi di kita. Karena data saya komunikasi, dialog dengan teman-teman, dengan masyarakat, kemudian apa yang ada di media kita, apa yang ada di medsos dibicarakan oleh muslimin dengan semua semangat baik di sebagian muslimin, gitu ya. Maka yang kasihan adalah tentang masalah data yang tidak cukup, tidak layak. Akhirnya kita mengambil data dari mana-mana. Padahal di masa genting seperti itu, semestinya satu ditabayun, itu satu. Dan yang kedua, semestinya dia dikembalikan kepada ahlul istimbat. Kepada ahlul istimbat. Mereka yang memiliki kemampuan ilmu, yang bisa mengistimbat, menyimpulkan sebuah ilmu. Nah, sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, jadi justru PR pertama saya ingin memulai pertemuan kali ini, PR pertama justru untuk mereka yang punya kepedulian terhadap media Islam, ayo tunjukkan. Ayo buktikan. Ini kalau saya diizinkan, mohon maaf sebesar-besarnya pada teman-teman di media Islam, dimanapun, kapanpun, siapapun, saya hormat betul dengan semua upaya dan semangatnya, tapi izinkan saya katakan begitu di jihad yang sekarang ini, di peristiwa perang yang 2021 ini, Palestina, ternyata media Islam tidak hadir. Izinkan saya bicara itu, kenapa? Karena saya terbiasa kalau di berita yang segenting itu, maka saya akan mencari data yang paling dalam. Data yang paling dalam, karena itu perintah Quran. Karena perintah Quran. Saya berikan contoh apa yang maksud dengan data yang paling dalam. Umpamanya, salah satu channel TV besar di dunia Islam yang dimiliki oleh pemerintah Qatar adalah Al Jazeera. Dan kita semua tahu itu. Al Jazeera itu ada yang versi Arab, ada yang versi Inggris. Itu beda loh. Dan cara memberitakannya berbeda. Jadi jangan dipikir itu terjemahan. Itu berbeda. Bahkan pendekatannya berbeda. Kalau yang menggunakan bahasa Arab, pendekatannya bisa lebih tegas, berbeda dengan kalau yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi beda. Itu satu. Jadi kalau ada yang mengambil berita Al Jazeera menggunakan bahasa Inggris, itu agak berbeda dengan yang menggunakan bahasa Arab. Satu. Ya.
Yang kedua, bahkan kalau dia diberitakan oleh TV Al Jazeera atau channel-channel Arab yang lain, ya, saya sebut Al Jazeera secara khusus karena memang bahkan itu dipuji secara khusus oleh para mujahid di Gaza, ya, karena mereka menyiarkan dengan jujur. Anggap itu Al Jazeera sekalipun, kalau ternyata ada sumber informasi yang langsung dari pelakunya, mengapa tidak diambil dari sana? Kenapa tidak diambil dari sana? Umpamanya para mujahid Brigade Al-Qassam punya web sendiri. Dan mereka naikkan berita-berita itu, berita-berita yang informasi terbaru, update yang baru saja mereka lakukan di lapangan, yang pasti sebagiannya tidak ada dan dibantah oleh media Israel. Mereka punya web resmi. Kenapa tidak diakses? Bahkan kalau bisa jadi Al Jazeera belum memberitakan atau televisi channel yang lain belum memberitakan, apalagi channel Indonesia, gitu ya. Artinya itu data lebih dalam. Oke, lebih dalam lagi adalah kalau kita ikuti channel-channel Arab itu yang berbahasa Arab itu mereka seringkali memang ini juga kalau di dalam istilah teman-teman media adalah cover both side, di mana ada keseimbangan, maka yang diundang sebagai narasumber bukan hanya Muslim dan bukan hanya orang-orang Arab, tapi juga termasuk tokoh-tokoh Israel, para pengamat politik, para peneliti itu yang diundang juga. Dan itu menarik. Di beberapa kali yang saya ikuti, umpamanya ada orang yang sangat sering diundang oleh televisi-televisi Arab karena dia adalah peneliti di Israel, di Tel Aviv. Dia juga pengamat politik, dia juga penulis, setahu saya juga dia adalah dosen juga. Itu namanya Dr. Eddie Cohen. Dr. Eddie Cohen itu sangat sering wajahnya muncul di media-media Arab. Dan itu dia selalu mengatakan bahwa kalian ini, media-media Arab ini, itu membohongi masyarakat. Informasi yang kalian sampaikan tidak ada yang benar. Bayangkan itu ya, sampai kadang-kadang hostnya itu, di berbagai channel ini ya, hostnya itu kadang-kadang mengatakan, loh ini sekarang media berbeda, sekarang ada gambar, ada suara, jadi ada video, dan kami juga tidak menghadirkan secara bohong apa ada yang di lapangan. Bahkan kadang-kadang sekali waktu kami juga menukil langsung berita data resmi dari kementerian kalian dan seterusnya. Tapi kemudian dia selalu katakan, lihat ini juga memang berhadapan. Kita harus tahu berhadapan dengan masyarakat apa. Kemudian kita bermain, bicara, diskusi, bahkan kadang berantem di medsos, tidak menggunakan data yang A1. Orang bilang data A1. Maka bayangkan, saya berikan contoh ketika jihad 11 hari itu, perang 11 hari itu, sedang seru-serunya roket, kita tahu dia terbang seperti apa ya, malam hari ini sangat terang gara-gara roket. Ya, dan tentu informasi beda-beda. Ada yang Israel menyebutnya sudah sangat ribuan roket dikirimkan. Masyarakat Mujahid Gaza mengatakan ratusan kami kirimkan. Artinya sudah seperti itu dan dinyatakan memang betulnya jatuh di Tel Aviv dan itu mengejutkan mereka. Tapi tadi contohnya si pengamat politik Dr. Eddie Cohen itu dia mengatakan apa kalimatnya, dia bilang kalimatnya memang benar. Saya tinggal di Tel Aviv, kata dia. Memang benar di Tel Aviv terjadi ledakan, tapi itu hanya ledakan-ledakan kecil. Ledak di sana, kecil-kecil saja, dan kami masih nyaman, masih tenang, tinggal di Tel Aviv, nggak ada masalah. Kami masih tidur nyenyak. Gitu ya, teman-teman. Nah ini kita sedang berhadapan dengan masyarakat apa? Itu kita tidak sadari. Kalau kita orang yang akrab dengan Quran kita akan berhati-hati karena kita sedang berhadapan dengan masyarakat jenis seperti apa. Bukan seperti hari ini kita. Kemudian data asal sekedarnya, kemudian kita ngomong berantem sama saudaranya sekali lagi, ya kan? Kemudian tidak menghasilkan karya apa-apa, cuma komunikasi, diskusi, dan apa kepentingannya apa? Untuk saudara kita apa kepentingannya? Maka tentu apresiasi yang setinggi-tingginya bagi siapapun saudara kita yang telah membantu saudaranya dengan berbagai macam cara. Semoga Allah SWT menerima seluruh bantuan yang diberikan berupa apapun itu. Nah, sesuai rahmati Allah SWT,
ini perlu saya tekankan tentang data ini karena Quran nanti kita akan tahu bahwa Al-Quran itu menyampaikan tentang sebuah masyarakat Bani Israel ini masyarakat yang mudah sekali menutupi data dan membalik data. Mereka menutupi dan membalik data. Jangankan hanya data di lapangan biasa, kitab suci saja mereka tutupi, mereka ubah, mereka ganti, mereka geser. Dan bisa mereka hilangkan. Dan kisah ini kita tahu di zaman Nabi SAW. Dan beruntung ada seorang sahabat Nabi yang dulunya adalah bukan orang biasa di masyarakat Yahudi. Tapi dulunya adalah rahibnya, ahli ilmunya, ulamanya Yahudi. Yaitu sahabat mulia Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Yang itulah yang seringkali menunjukkan kepada Nabi. Dan diantaranya adalah ketika mereka datang, kemudian Nabi mengatakan buka kitab suci kalian, Taurat kalian, kemudian mereka buka dan kemudian mereka tutupi dengan tangan mereka. Jadi menutupi data itu, kalau zaman Nabi itu betul-betul nyata nutupi pakai tangan ini. Nyata pakai tangan begini. Hari ini dengan berbagai macam cara data itu akan ditutup. Itu kitab suci ditutup. Dan Nabi SAW tidak bisa baca. Nabi ummi. Ditutup dengan cara itu, maka Abdullah begitu dibacakan tentu tidak ada kalimatnya karena ditutupi. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, ya Rasulullah perintahkan orang itu untuk mengangkat tangannya. Dan kemudian suruh baca apa yang ada di bawah tangannya. Karena Abdullah bin Salam ulama, dia tahu apa yang ada di dalam kitab sucinya. Maka kemudian ketika dibacakan dan ternyata itu ditutupi, ini kisah dalam pembahasan tentang Rajmul Yahudiyain dalam Sirah Nabawiyah, yaitu tentang dirajamnya 2 orang Yahudi. Nah itu artinya kita berhadapan dengan masyarakat apa? Itu mestinya masyarakat muslim tahu dan mestinya media Islam tahu itu. Karena itulah ketika kemarin contoh saya berikan contoh tadi itu, sang pengamat Israel itu selalu dia malang melintang di media, di televisi Arab, di channel-channel televisi Arab itu dia selalu katakan bahwa kalian ini media Arab ini berbohong. Kalian ini menginformasikan yang tidak sesungguhnya dan seterusnya. Kemudian tadi dia katakan kan masih nyaman tenang kok di Tel Aviv nggak ada masalah. Memang ada ledakan ya kecil-kecil aja itu. Coba apa jawaban kita? Itu pentingnya media Islam. Makanya luar biasa menarik buat saya ketika sebagian channel-channel Arab itu dia relay acara live televisi Israel. Itu menarik. Supaya kemudian mereka tahu ini langsung dari televisi Anda loh. Ini langsung dari media Anda. Kalau yang sifatnya dari pernyataan resmi negara, jangankan Muslim atau Arab, masyarakatnya sudah tidak percaya. Masyarakat Israel sudah tidak percaya dengan pemerintahannya. Jadi itu adalah tindakan yang menarik. Akhirnya beberapa televisi itu merelay, jadi di sana sedang siaran langsung di televisi Israel, kemudian direlay ke channel Arab itu, kemudian diterjemahkan live. Sehingga kemudian tidak ada lagi. Sekarang udah ini televisi Anda, mau apa lagi? Gitu ya. Begitulah pertarungan media itu. Dan itulah kenapa Nabi SAW mengatakan kepada pemimpin media Islam, yaitu kita tahu Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Kalimat Nabi jelas, uhju ya Hasan, fa inna ruhal qudus yu'ayyiduk. Hija itu serang, hina, ejek, jatuhkan mereka. Wahai Hasan, dengan media, dengan syair itu media. Fa inna ruhal qudus yu'ayyiduk. Karena Ruh Kudus akan membelamu. Ruh Kudus dalam Islam adalah Jibril. Jibril akan membelamu. Coba lihat, apa urusannya Jibril dengan media? Itu bukti bahwa media itu sangat amat penting. Sangat penting itu. Jadi mestinya muslimin baik masyarakat umumnya atau masyarakat medianya mestinya sangat berhati-hati dalam hal seperti ini. Ya, dan itu satu. Yang kedua adalah ternyata apa yang disampaikan Rasul SAW kepada Zaid bin Thabit. Kalau tadi Hasan itu adalah media, Zaid bin Thabit adalah anak muda yang waktu ketemu Nabi usianya masih belasan tahun, anak muda yang sangat cerdas, dan kemudian nanti Zaid punya kelebihan ilmu di atas semua sahabat. Ya, yang disampaikan yaitu wa afrodukum Zaid, orang yang paling ahli dalam ilmu faraid, ilmu pembagian warisan
adalah Zaid bin Thabit maksudnya. Zaid bin Thabit ketika usia masih sangat muda dan Zaid adalah asli Madinah, ditemui oleh Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apa kamu atuhsin Suryaniyah? Apa kamu bagus bahasa Yahudimu? Kau bisa bahasa Yahudi? Karena kita tahu di Madinah zaman Nabi SAW itu dikelilingi oleh masyarakat Yahudi sangat banyak. Dia mengatakan tidak ya Rasulullah. Nabi SAW mengatakan kalimat Nabi SAW. Dan ini kalimat luar biasa. Mukjizat betul sampai hari ini. Nabi mengatakan bahwa pelajarilah bahasa mereka karena saya tidak merasa aman dengan tulisan mereka. Catat baik-baik tuh. Coba gini, itu hadis kalau kita pernah dengar, pertanyaan saya untuk siapapun, untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu, untuk teman-teman, untuk keluarga muslim, untuk yang peduli pada pendidikan, untuk yang peduli pada generasi yang punya sekolahan Islam, yang punya kampus Islam, saya mau tanya, ada yang pernah terfikir untuk segera belajar bahasa Ibrani hari ini, bahasa Israel hari ini? Perintah nabimu. Bahasa Inggris kita nggak disuruh belajar oleh Nabi secara khusus ya, maksud saya. Betul? Bisa. Kalau bahasa Arab jelas, itu bahasa kitab suci kita. Bahasa Perancis, Inggris, Italia, enggak. Bahasa Cina, bahasa Korea. Tapi bahasa Yahudi, Nabi kita perintahkan. Dan kalimatnya jelas. Kata Nabi, saya tidak merasa aman di balik tulisan mereka. Ini maksud saya, saudara dirahmati Allah, kita bukan hanya bicara tentang hari ini. Kita kan bicara tentang kemenangan. Judul materi kita saja tentang kembalinya Al-Quds ke pangkuan muslimin. Dan untuk itulah maka para mujahid di Gaza itu mereka membuat apapun, ya mereka pasti akan apalagi kalau itu untuk cywar, untuk perang urat saraf gitu ya. Pasti kan harus menggunakan bahasa Yahudi dan segala macam kan pasti. Dan setiap itu pasti mereka gunakan. Kalau itu normal karena mereka tinggal di sana dan rata-rata mereka ngerti bagaimana orang-orang Israel pun sebagian mereka bisa bahasa Arab. Walaupun ada yang memang latarnya Arab. Ya, seperti si pengamat politik Israel itu, Eddie Cohen itu ada yang mengatakan kenapa dia bahasa Arabnya baik, diduga dia orang Libanon aslinya. Jadi orang Arab. Baik, saudara dirahmati Allah. Jadi ternyata sampai hari ini luar biasa. Dan saya ingin juga sampaikan bahwa ketika kita masuk membaca tentang Zionis langsung dengan bahasa mereka, kita akan terkejut-kejut dengan data yang ada. Karena itu sudah mulai diungkapkan dan di beberapa negara Arab jurusan bahasa Ibrani itu juga sudah ada dan penelitian-penelitian langsung dari bahasa Ibrani juga sudah ada. Di antaranya adalah umpamanya ketika kita akan sangat terkejut ketika kita membaca sebuah buku yang aslinya adalah disertasi S3 tentang penelitian tentang pendidikan ideologi di anak-anak Israel. Dan itu diteliti langsung dari literatur yang menggunakan bahasa Ibrani, kita akan sangat kaget. Kita akan sangat kaget bahwa ternyata cara mereka mendidik anak itu cara yang sangat kuat metode pendidikan dengan menggunakan metode agama. Jadi pendidikan agamanya sangat kuat mereka lakukan. Sementara kita disuruh menjauh dari kitab suci kita, kemudian dengan berbagai macam teori otak, teori ini, teori itu, kita disuruh menjauh dengan serbuan kalimat radikal. Disuruh menjauh supaya kita membuka diri untuk semua dengan kalimat bahwa Anda tidak moderat. Dan seterusnya. Padahal Israel mendidik anak mereka, dalam buku itu disebutkan mendidik anak mereka dengan sangat ketat beragamanya. Sangat ketat pembelajaran kitab suci mereka. Dibentuk dari sejak awal. Ya. Jadi apa yang terjadi di luar ini itu ada skenario yang mereka buat ya supaya masyarakat lain menjadi jauh dan lemah. Tapi mereka di dalamnya mereka perkuat justru dengan cara yang sebaliknya. Jadi apa yang dilakukan di sini tidak dilakukan di sana. Jadi saya dirahmati Allah SWT. Itu bagaimana sumber informasi kita. Karena kalau salah sumber informasi kita akan salah menganalisanya. Nah kemudian saya dirahmati Allah.
Sambil nanti kalau masalah data mungkin saya akan bicara di dalamnya, tapi saya ingin langsung memasuki bagaimana para ulama membahas tentang Palestina yang merupakan salah satu negeri Syam, dan di beberapa kesempatan ceramah saya juga sudah menyampaikan, dan itu juga sudah lama dan sudah berbagai macam. Ya, saya pernah membahas khusus tentang masalah Syam, tentang Palestina, tentang surat Al-Hasyr, tentang surat Al-Isra kalau saya tidak salah, dan seterusnya. Artinya sudah banyak membahas itu. Saya tidak akan ulangi, nanti silahkan dicari saja, ada di medsos juga ada. Dan ceramah lengkapnya setahu saya juga sebagiannya ada. Saya hanya akan mengulangi sebagian dan saya tambahi sebagian. Saya dirahmati Allah SWT tentang Al-Quds kembali ke pangkuan muslimin. Kalau Al-Quds kembali ke pangkuan muslimin, itu sesuatu yang tidak usah didiskusikan. Bahwa dia pasti iya. Itu sudah pasti. Kenapa pasti? Karena itu kalimat Rasulullah SAW. Ya. Dia pasti iya. Pasti tangan muslimin. Ya, karena kita tahu bagaimana Nabi SAW menyampaikan tentang masalah Yahudi yang akan terusir dan akan bahkan batu dan pohon bicara segala macam, kita semua tahu itu. Ya, sudah sering disampaikan oleh para guru-guru kita. Artinya Al-Quds kembali ke tangan muslimin. Dan Al-Quds akan makmur kembali. Al-Quds akan makmur kembali sebagaimana juga dijelaskan oleh para ulama menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW. Artinya bahwa dia kembali ke pangkuan muslimin, ya itu tidak usah didiskusikan dan itu pasti. Kalau ada yang masih meragukan, masih ragu, masih masih umpamanya tidak percaya dan seterusnya, maka ada PR yang serius berarti di ilmu dasar Islamnya. Yang itu sudah fix selesai. Tapi yang menarik adalah yang berhubungan dengan kita dan apa yang mesti kita lakukan. Itu yang menarik. Karena semua data dan informasi tadi itu kan sesungguhnya agar mendorong kita untuk beramal. Dan saya ingin sampaikan dua analisa. Dua-duanya hadir dari tokoh di Palestina. Dari ahli ilmu di Palestina. Yang satu sudah meninggal, sudah syahid. Yang satu masih hidup. Yang satu sudah disebar banyak dan diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, dan itu sudah lama juga. Semua dua-duanya sudah lama, yaitu Syekh Ahmad Yasin, rahimahullah taala, yang merupakan pendiri Hamas, dan kita tahu anak-anak muda yang beliau bina hari ini tumbuh menjadi para mujahid yang luar biasa. Ya kan? Hamas yang didirikan oleh Syekh Ahmad Yasin, ya kan? Dan antum lihat nanti kalau antum ketik Syekh Ahmad Yasin antum cari gambarnya bagaimana beliau ngajari Quran anak-anak kecil segala macam. Itu yang beliau didik Quran, itulah yang kemudian jadi mujahid. Jadi begini, ini juga PR besar nih. Jadi kalau belajar Quran nggak jadi mujahid, itu PR satu, ya kan? Atau yang kedua, kalau ada orang belajar Quran, terus kemudian orang bilang, Mas belajar Quran mulu kapan jihadnya? Itu juga salah kepalanya itu. Ya? Yang hari ini kita bicarakan dengan kekaguman kita bagaimana hebatnya para mujahid di berbagai kelompok. Yang ada beberapa kelompok, bukan cuma Brigade Al-Qassam, ada Saroy Al-Quds, ada berbagai macam kelompok yang lain. Yang kita kagumi itu mereka adalah orang-orang yang terdidik dengan Quran. Mereka adalah orang yang duduk bisa berbulan-bulan hanya dengan Qurannya. Oke, itu mereka tuh. Jadi Quran ini harus dipelajari untuk menghasilkan sesuatu yang benar. Yang kedua adalah bahwa inilah proses. Ya, makanya yang salah adalah tadi orang belajar Quran ternyata salah niat. Nah, itu salah itu. Atau orang belajar Quran tidak sesuai dengan akhlak Qurannya. Ya, beberapa waktu lalu saya jumpa dengan salah satu ahli Al-Quran dari Yaman. Dan ketika dialog saya ngobrol tentang bagaimana keadaan Yaman, Syekh, beliau mengatakan Yaman keadaannya masih menyedihkan dan hanya tinggal beberapa kota saja yang tidak dirusak. Kemudian tapi saya bilang bagaimana keadaan saudara kita di Yaman? Beliau mengatakan tapi ada perlawanan. Kemudian kalimat beliau menarik. Yang melakukan perlawanan di lapangan adalah mereka-mereka yang belajar Quran tahun 80-an. Kalimatnya bagus banget. Gitu ya, paham ya? Jadi paham hubungan Quran dengan jihad itu seterusnya. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Taimiyah itu menulis buku tipis tentang Fadlus Syam wa ahliha.
tentang keutamaan Syam dan penduduk Syam. Itu diajarkan oleh beliau saat saat Syam itu memerlukan pertahanan karena waktu itu mau diserang oleh pasukan Mongol. Dan pasukan negara kabur. Ya, pasukan negara kabur. Makanya begitulah. Muslim ini hadir, dan itu atau lihat Palestina hari ini. Palestina bukan tidak ada pasukan negaranya loh. Ya, ini negara Palestina yang diakui, bukan tidak ada. Ya kan? Dan itu terjadi dulu zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau menulis buku tipis itu dan bahkan mendorong agar masyarakat Mesir masuk ke negeri Syam untuk ikut membela. Dan disebutkan dalam sejarah bahwa yang bertahan menjaga Syam ketika didatangi oleh pasukan Mongol adalah mereka-mereka yang ngaji kitab itu. Ya, jadi kalau ngajinya benar, murid-murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ngaji siap jihad. Gitu. Baik, saudara rahmati Allah. Jadi kembali tadi, Syekh Ahmad Yasin, ini video sudah tersebar dan silahkan dicek sendiri. Beliau mengatakan bahwa Israel ini akan pergi 2027. Akan hilang dari bumi Palestina 2027. Kemudian beliau ditanya, apa analisanya? Beliau mengatakan satu generasi itu 40 tahun. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Al-Quran yang berhubungan dengan Palestina. Yaitu tentang 40 tahun tersesatnya masyarakat Bani Israel di Padang Sinai yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Nabi Harun dari Mesir. Begitu mereka dari Mesir, Allah selamatkan dari Fir'aun. Fir'aun bala tentaranya tenggelam di Laut Merah. Kemudian mereka berhasil nyebrang Laut Merah. Kemudian mereka masuk Padang Sinai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Musa mengatakan pada kaumnya, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke negeri yang dijanjikan untuk kalian, yaitu Palestina di depan sana. Tapi kemudian mereka menolak dengan mengatakan inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kami tidak akan masuk ke sana karena di sana ada masyarakatnya kuat-kuat, galak-galak. Kami enggak akan masuk sampai mereka keluar. Idhab anta wa rabbuka faqatila an innaha huna qa'idun. Musa, kamu aja yang pergi sama Tuhanmu sana. Ya kan, perangi mereka, baru nanti kalau menang kabari kami akan masuk bersama. Kami tunggu di sini. Itu kurang ajarnya masyarakat Bani Israel, pada nabinya kurang ajar, apalagi pada selain nabinya. Maka kemudian Allah hukum mereka, arba'ina sanata yatihuna fil ard, tersesat 40 tahun di Padang Sinai. Para ahli tafsir mengatakan bahwa 40 tahun tersesat itu mereka kalau pagi hari sampai menjelang matahari terbenam, mereka jalan, kemudian matahari terbenam. Matahari terbenam, kemudian besok mereka istirahat, besok pagi mereka bangun, jalan lagi, tapi semua jejak itu sudah hilang. Jadi jalan lagi, begitu 40 tahun mereka tidak menemukan apa-apa. Muter-muter di Padang Sinai itu 40 tahun lamanya. Disebutkan oleh sejarah juga bahwa Nabiullah Musa, Nabi Harun meninggal di masa itu. Pada hari di mana masyarakat Bani Israel dihukum 40 tahun. Nanti yang lahir adalah generasi baru yang dipimpin oleh Nabi yang baru, yaitu Nabi Yusha' bin Nun. Di dalam bahasa mereka Joshua. Nabi Yusha' bin Nun. Nabi Yusha' bin Nun adalah orang yang disebut di dalam surat Al-Kahfi, walaupun tidak disebut namanya, yang disebut bersama Musa alaihissalam dalam surat Al-Kahfi. Disebut pada ahli tafsir itu adalah Nabi Yusha' bin Nun. Itu muridnya Nabi Musa alaihissalam. Dan kemudian nanti diangkat Allah jadi Nabi dan memimpin masyarakat Bani Israel. Kemudian nanti Nabi Yusha' bin Nun lah yang berhasil membawa masyarakat Bani Israel masuk ke Palestina. Jadi Nabi Musa, Nabi Harun tidak berhasil membawa masyarakatnya masuk ke Palestina. Yang berhasil adalah murid mereka, yaitu Yusha' bin Nun. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala berhasil membawa masuk mereka. Nah, itu yang kemudian disimpulkan oleh Syekh Ahmad Yasin. Beliau mengatakan rahimahullah taala, kata beliau bahwa satu generasi itu 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Musa, Nabi Harun sehebat itu tidak mampu menggerakkan masyarakat ini. Ini masyarakat nggak bisa digerakkan nih. Oke, perlu masyarakat baru. Berapa? 40 tahun disesatkan, mati satu persatu, datang generasi baru, datang pemimpin baru, kemudian bisa digerakkan di masyarakat baru itu. Maka masuklah mereka ke Palestina. Itu disimpulkan 40 tahun. Kemudian angkanya kemudian oleh beliau katakan, setelah itu
Kemudian beliau membuat pergerakan itu. Pergerakan yang kemudian dinamai dengan Hamas. Dan kita tahu bahwa tahun 1987 ya kan, Hamas, kemudian kata beliau perlu 40 tahun. Karena tidaklah muslimin kehilangan Al-Quds, kiblat pertama muslimin, tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, kecuali karena muslimin sedang ada di titik yang paling bawah. Dr. Thariq As-Suwaidan, Hafizahullah Ta'ala, beliau juga seorang ahli sejarah yang banyak bicara tentang sejarah Islam, Masya Allah. Beliau mengatakan bahwa ini selalu menjadi tanda, kata beliau, selalu menjadi tanda. Bahwa selalu menjadi tanda muslimin itu ketika ada di posisi yang paling rendah, maka mereka kehilangan harta paling berharganya, yaitu kiblat pertamanya, Al-Quds. Makanya ketika muslimin kehilangan Al-Quds di masa yang nanti dibebaskannya oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka ketika muslimin kehilangan Al-Quds itu dan diambil oleh masyarakat salib itu, maka muslimin sedang ada di titik yang memang juga paling rendah. Paling rendah. Maka kemudian tadi, kata Syekh Ahmad Yasin, saya perlu 40 tahun dengan generasi ini sampai beliau meninggal. Dan begitulah perjuangan, orang tidak mesti harus menyaksikan hasilnya. Tapi semua dicatat oleh Allah SWT sebagai amal kebaikan, insya Allah. Dan kemudian berjalanlah generasi. Jadi kalau 40 tahun dihitung, maka itu 2027. Kemudian beliau mengatakan itulah kenapa kata beliau 2027. Jadi analisanya berawal dari Al-Quran Karim. Itu analisa Syekh Ahmad Yasin. Juga kita tahu seorang tokoh Palestina yang menghadirkan perlawanan hari ini. Murid-murid beliau adalah orang-orang yang ada di lapangan hari ini. Itu satu. Yang kedua, ada buku yang ramai kembali di masa seperti kemarin ini. Walaupun itu sebenarnya buku itu sangat lama, karena buku itu diterbitkan tahun 1995. Judulnya adalah Zawal Israel, hilangnya Israel 2022. Ya, tulisannya di sana adalah Mu'jizah Rokmiyah am Sudfah Rokmiyah. Jadi ini adalah kemukjizatan Quran dari sisi angka atau itu kebetulan, sebuah kebetulan. Penulisnya juga orang Palestina, tapi masih hidup hari ini dan masih menyampaikan ilmu, yaitu Syekh Bassam Jarror. Bukunya ada, dan buku itu sudah lama. Beliau mengawali penelitiannya itu tahun 1990. Jadi angka 2022 yang beliau tulis itu penelitian sudah sejak tahun 1990. Penelitian itu sangat lama. Keluar angka itu kan orang zaman itu kemudian berpikir 2022 itu kan bisa dibayangkan bahwa itu analisanya tidak sederhana. Bagaimana detailnya itu bukunya panjang penjelasannya, saya tidak mungkin jelaskan di kesempatan ini karena juga sebagian detail sekali, perlu angka-angka. Diawali dari penelitian ketika awalnya beliau di salah satu kajian beliau bilang begini, dia menyebut ini salah satu ahli, seorang dai besar, juga salah seorang ahli ilmu hadis. Nama penanya adalah Muhammad Ahmad Rashid, gitu ya. Tapi nama aslinya namanya adalah Dr. Ali Saleh Ali Al-Izzi, orang Irak, dan ini seorang dokter hadis. Karya-karya hadisnya juga luar biasa. Ketika Muhammad Ahmad Rashid ini, beliau menyampaikan begini, waktu tahun 1948 dan Muhammad Ahmad Rashid masih kecil, ini karena beliau aslinya orang Irak, Muhammad Ahmad Rashid orang Irak, waktu masih kecil, kemudian tahun 1948 Israel itu kan menyatakan, mendeklarasikan berdirinya Israel Raya, ya, negara Israel Raya. Muhammad Ahmad Rashid mengatakan, kami di Irak punya tetangga Yahudi, seorang ibu tua Yahudi, itu menemui ibu saya. Kata Muhammad Ahmad Rashid, menemui ibu saya. Kemudian mengatakan bahwa ibu itu nangis. Ibu Yahudi itu nangis, datang
ketika mendengar Israel mengumumkan, masyarakat Yahudi mengumumkan berdirinya negara Israel Raya. Dia nangis. Maka ditanya oleh ibunya Muhammad Ahmad Rashid, ditanya, kenapa ibu menangis? Dia bilang kalau jadi saat Yahudi berbahagia dia menangis, gitu ya. Karena dia mengatakan kalau di mereka mengumumkan berdiri negara Israel Raya, itu artinya mereka sesungguhnya hanya sedang menunggu penyembelihan mereka, penyembelihan Yahudi. Dan mereka tidak akan berdiri lebih dari 76 tahun. Ini atau berdiri hanya 76 tahun. Ini kalimat si ibu Yahudi itu, ibu Yahudi tua di Irak sebagaimana dikisahkan oleh Muhammad Ahmad Rashid dan Syekh Bassam cerita. Seperti rahmati Allah, tentu itu kalimat saya nggak tahu, itu para ahli ilmu juga tidak tahu sumbernya apa. Mungkin ibu tua itu dulu pernah mendengar dari rabi mereka atau dari ahli ilmu mereka atau apa segala macam. Walaupun di dalam teks agama mereka juga ada kalimat sebenarnya, ada penjelasannya sebenarnya. Tapi kemudian bermula pembahasannya adalah sebenarnya ketika Syekh Bassam itu mulai menganalisa tentang kemukjizatan angka dalam Al-Quran. Itu sudah sejak tahun 90. Ya, itu ketika beliau membaca buku, orang Mesir tinggal di Amerika, menulis buku tentang kemukjizatan angka, tapi beliau melihat ini tulisannya banyak masalahnya. Makanya kemudian sampai beliau pernah bilang ke istrinya, Syekh Bassam ini pernah bilang ke istrinya bahwa ini buku saya perlu teliti. Ini kata beliau, ini perlu penjara. Maksud perlu penjara adalah perlu penjara untuk meneliti buku ini, artinya supaya anteng tenang. Dan ternyata betul beliau di penjara. Beliau di penjara dan buku itu dikirimkan oleh istrinya untuk dipelajari di penjara. Kemudian dipelajari beliau dan seterusnya. Kemudian disitulah kemudian beliau mulai bahkan di penjara dibantu oleh 10 anak muda untuk mulai menghitung Al-Quran dengan hitungan angka. Dan hari ini di atas tahun 2000-an saya baru mulai membaca, atau di atas tahun 2000-an sudah mulai sangat banyak para ahli ilmu, para ahli menulis tentang kemukjizatan angka dalam Al-Quranul Karim. Dan Syekh Bassam sudah bicarakan, bahkan sudah punya tulisan tentang kemukjizatan angka 19 dalam Al-Quran. Itu sudah dinaikkan kalau saya tidak salah tahun 1992 tulisannya. Dari pembahasan itulah kemudian beranjak pembahasannya kepada menganalisa tentang Palestina dan tentang Bani Israel. Yang dipakai oleh Syekh Bassam adalah surat Al-Isra. Surat Al-Isra itu dianalisa secara angka. Ya, sekali lagi saya dirahmati Allah, kalau mendengar begini jangan hanya berantem, tapi tolong dipelajari. Ya, cuma berantem ini berantem itu, sama-sama gak ngerti ilmunya, tolong dipelajari. Pelajari, baca dulu, diskusi yang jelas, didalami, baru kita diskusi yang baik. Oke? Jangan cuma itu enggak ada, itu enggak ini, itu. Pelajari dulu. Ya, dipelajari, baca yang baik-baik. Itu orang muslim itu yang benar begitu. Karena kita diminta untuk ikra, suruh baca yang dulu yang benar. Baca, didalami, ya, dan seterusnya, baru kemudian nanti kita disuruh pakai akal kita. Ya, suruh banyak menggunakan akal, bukan suruh banyak menggunakan mulut. Oke, banyak menggunakan akal. Jadi akal tolong dipakai. Maka ini setelah kemukjizatan angka itu, kemudian beliau membangun pembahasan tentang hitungan angka dalam surat Al-Isra. Dihitunglah angka itu, ya, dan itu kemudian dari berbagai macam sisi, kemudian beliau menyimpulkan 2022, dan itu sudah dianalisa sejak tahun 1995. Tapi di mukadimahnya beliau mengatakan, ini bukan nubuat. Nubuat itu artinya apa yang disampaikan Nabi tentang masa depan yang belum terjadi di zaman beliau. Nah, ini bukan nubuat. Ya, kalau nubuat itu kan pasti terjadi. Kalau ini belum tentu terjadi. Itu satu. Yang kedua, bahwa saya tidak pastikan ini terjadi betul 2022. Tetapi kata beliau adalah al-muhtamal ar-rajih. Muhtamal rajih itu artinya adalah ini kemungkinan yang kuat. Itu bagus. Jadi bertahun-tahun menganalisa sesuatu, bahkan basicnya Al-Quran, dan ini menarik. Dan kemukjizatan angka dalam Quran itu sudah diterima oleh para ulama. Ulama Islam, ulama Al-Quran hari ini. Kan? Dan seterusnya kemudian sampai lahir analisa itu pun, itu beliau masih mengatakan bahwa ini hanya kemungkinan. Tapi ini kemungkinan kuat. Kemungkinan yang kuat. Dan itu artinya bahwa 2022 atau Syekh Ahmad Yasin 2027 tidak jauh kisaran angka itu. Oke.
Saya tidak akan bicara tentang bagaimana kesimpulan angka itu, bagaimana dihitungnya, itu panjang, baca aja bukunya, ya, baca aja bukunya, dikaji oleh banyak para ahli. Dan penulisnya juga masih hidup hari ini, Syekh Bassam Al-Jarror, dan masih mengajar ilmu juga. Tapi secara data di lapangan menarik. Saya sampaikan data di lapangan, kembali ke lapangan lagi. Perang yang tahun 2021 yang 11 hari ini adalah perang yang dianalisa oleh para ahli, baik Muslim atau non-Muslim, baik Arab atau non-Arab, bahkan langsung oleh Israel, adalah merupakan peperangan yang kemenangannya ada di tangan Palestina. Bahkan ada pembahasan yang menarik dari para ahli, mereka mengatakan ini generasi yang baru. Ini generasi yang baru. Bukan, teman-teman, bukan hanya masalah roket ya. Masalah begini bukan masalah roket. Bahkan seorang jenderal, saya Jenderal Yordan, dan dia debat sangat sengit dengan tokoh Israel juga, pengamat Israel juga, di salah satu channel televisi. Sang jenderal ini mengatakan bahwa dalam teori kemenangan peperangan itu, sesungguhnya kemenangan peperangan itu justru di kemenangan politik, bukan kemenangan senjata, bukan di kemenangan perang itu. Jadi menang perang di lapangan ternyata kalah di politik, kalah juga akhirnya. Maka dari itu di masa sedang diam sekarang ini justru masa yang sangat genting. Karena kemenangan di perang kemarin ketika kalah di meja perundingan, kalah gitu. Baik, saya dirahmati Allah. Nanti saya bicarakan tentang apa masa diam ini, kan kita tidak tahu ngapain ya. Tapi kalau kita ikuti masih ada berita terus ikut, tapi datanya bukan data yang kita dapat di sini. Ya, kita harus lebih dalam untuk masuk dan apa yang sedang terjadi sebenarnya. Ya, dengan masa diam sekarang ini, kemudian utusan berbagai negara Arab, negara datang segala macam dan seterusnya. Ini ketika pembahasan kita tentang bagaimana data di lapangan bahwa ini datang generasi baru ini dimenangkan oleh masyarakat Palestina. Bahkan ada kaidahnya, sang jenderal tadi mengatakan kaidahnya adalah kalau masyarakat yang kuat dan tidak berhasil menang, dan kemudian masyarakat yang lemah dan tidak bisa dikalahkan, berarti yang menang adalah yang kalah. Itu kaidahnya. Di dunia militer, di jenderal militer. Karena kita tahu bahwa Palestina tentu tidak punya senjata secanggih-canggih itu. Bahkan banyak orang bertanya kan, dari mana senjatanya ini segala macam. Kemudian ini dari Iran, bla bla bla. Kemudian kita berantem lagi. Kita ini ajaib, kita ini ajaib. Ya kan? Sudah datanya tidak punya data yang valid, tidak tahu. Bahkan itu sudah ada. Sudah disampaikan di media internasional tentang dari mana senjata-senjata itu dibuat atau dihadirkan. Bagaimana cara mereka membuat, bagaimana cara mereka menghadirkan. Ada yang dihadirkan? Iya. Ada yang buatan lokal? Iya. Dari mana bahannya? Ketika orang itu kan dikepung bahannya bagaimana, kan ditutup, diboikot, Gaza nggak bisa kemana. Iya. Dan itu sudah ada liputannya bahkan. Itu masuk saya. Itu masih tugas media Islam untuk menghadirkan di masyarakat Muslim. Di Indonesia ini, kasihan masyarakat ini. Gak punya informasi, ada tebak-tebakan, ya kan? Yang celaka ya masyarakat juga ini. Sudah gak tahu data, tebak-tebakan pula. Ya kan? Masa genting itu bukan begitu. Masa genting itu serahkan kepada ahlul istinbat. Baik. Saudaraku dirahmati Allah. Jadi bahkan bisa dibayangkan ya. 5 juta penduduk Israel masuk bunker. Jadi yang perang 11 hari itu menghasilkan itu 5 juta penduduk Israel masuk bunker bawah tanah. Mereka dibuatkan bawah tanah pemerintah mereka, asal bunyi sirine kan antum tahu, mereka lari. Itu berarti ada roket lewat lah gitu ya. Nah, nanti jatuh entah di mana. Ada satu yang menarik. Ini persis semua yang terjadi hari ini kalau kita belajar Quran tidak akan jauh, nggak kemana-mana. Kita lagi membaca Quran tapi kelihatan di lapangan. Contohnya adalah ketika Quran menyampaikan mereka masyarakat sangat pengecut. Masyarakat sangat penakut. Ya, jangankan orang biasanya, lucu, tentaranya, polisi itu lucu-lucu. Itu penakut-penakut. Ya, penakut-penakut. Jangan dibandingkan dengan masyarakat Palestina yang bahan tulangnya aja berbeda. Ya, lalu kalau berdiri dengan teman-teman asli Palestina, ya kan, itu bahan kerangka badannya bukan kerangka yang biasa. Ya, kalau didirikan sama tentara Israel gitu lucu. Gitu ya. Yang satu badannya kayak kita, bahkan ada yang lebih kecil daripada kita. Gitu ya.
beda. Dan makanya para ulama dulu mengatakan kenapa orang Bani Israel dulu waktu zaman Nabi Musa itu takut masuk ke Palestina, karena di dalamnya ada masyarakat Amalikoh. Amalikoh itu dari kata imlak. Imlak itu dalam bahasa Arab artinya masyarakat besar, badannya besar, tinggi. Memang kerangkanya lain. Bukan raksasa, bukan, memang badannya lain. Sehingga dia mengatakan orang Palestina hari ini itu keturunan Amalikoh. Ada yang mengatakan itu keturunan Amalikoh. Sehingga wajar kalau tulangnya lain. Ya. Nah, itu lihat aja. Gitu. Dan seterusnya. Mereka masyarakat sangat pengecut. Quran sudah katakan itu. Ketika Quran mengatakan la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur. Mereka tidak memerangi kalian kecuali dari tempat yang sangat terjaga keamanannya atau di balik tembok. Jadi perang balik tembok itu gimana? Ya kayak sekarang tuh lihat. Ya kalau kita masuk ke Palestina itu tembok, ya tembok tinggi sekali. Berapa panjangnya itu? Ya memisahkan antara masyarakat Palestina yang punya negeri dengan mereka-mereka yang menjajah. Dan mereka memerangi dari balik itu. Dengan peralatan-peralatan canggih yang hari ini, itu dari sebuah tempat yang sangat kuram muhassonah. Sebuah tempat yang muhasson. Muhasson itu sangat terbentengi. Makanya mereka buat Iron Dome yang mereka kagumi itu. Dulu namanya bukan Iron Dome. Nama awal itu bukan Iron Dome. Iron Dome itu kan berarti kubah besi. Dulu namanya kubah emas. Saking mereka sangat percaya diri dengan sistem kubah emas yang bisa melindungi satu daerah itu. Ya itu kayak kita melihat masjid kubah emas itu. Mereka bikin kubah itu emas ceritanya, tapi menggunakan perlindungan terhadap itu. Kemudian setelah itu mereka kemudian diturunkan levelnya menjadi kubah besi. Oke. 2021 ini perang sudah. Itu dihina oleh masyarakatnya sendiri, dihina oleh dunia internasional. Sudah gitu mereka menghadirkan data yang ya biasa, kalau data bohong kan boleh aja, namanya perang ya kan. Mereka menghadirkan data bahwa ternyata kami berhasil menjatuhkan 90% dari roket yang dilemparkan dari Gaza, dan itu data sangat bohong. Sudah ditunjukkan data di lapangannya, ditunjukkan datanya oleh para mujahid, dan itu ternyata bohong besar. Bohong besar. Anggap 90% pun roket jatuh itu masyarakat udah kabur, masya Allah. Itu. Bunyi sirine aja lari semuanya. Ya, antum tahu masyarakat Palestina bunyi apa? Dado tuh anak-anak masih bisa sempat main tuh. Anak Palestina itu. Ya, yang beda. Jadi akhirnya kemudian sekarang jadi setelah ini mereka para teknokratnya mereka akan melakukan analisa mendalam terhadap Iron Dome yang gagal. Akhirnya juga saya sedih tuh. Saya lihat betul. Di media itu lihat betul. Dan saya ikuti harian. Saat di channel-channel internasional sudah membahas tentang bagaimana caranya roket Gaza berhasil menembus Iron Dome, media besar di Indonesia masih mengatakan tentang bagaimana cara Iron Dome bekerja. Coba. Bagaimana dia hebat berhasil bekerja untuk menangkal roket-roket Gaza kan. Kasihan ya kan, kasihan masyarakat ini. Walaupun nanti setelah itu baru ada berita berikutnya. Terlambatnya jauh. Ya. Dan akhirnya mereka sekarang menganalisa, mungkin setelah ini akan diganti namanya, bukan kubah besi lagi, mungkin kubah rongsokan jadinya. Ya, dari kubah emas turun ke kubah besi, di kubah rongsokan jadinya gitu. Ya, dan itu harganya kita tahu harganya mahal. Loh itu roket itu harganya berapa kemarin dibilang? Paling 1.000 US satu roket nggak salah. Tapi satu roket yang dilepaskan dari Iron Dome itu harganya bisa 80.000 US dollar. Jadi jauh sekali kan? Jauh sekali untuk menangkal itu. Dan itu luar biasa juga angka yang diperlukan untuk modal perang itu. Baik, saya dirahmati Allah. Jadi di lapangan sana ternyata benar bahwa tahun 2021 ini di lapangan kemudian yang membuat analisa tentang bahwa ini bukan lagi sama seperti yang sebelumnya. Karena sebelum 2014, sebelumnya 2009 itu ini betul-betul berbeda. Dan ini sangat mengejutkan karena kita tahu tentu di antara yang sangat berperan besar adalah roket tentu di antaranya. Tapi bukan hanya roket, ternyata ada drone. Dan kita tahu bahwa pembuat drone-nya pun sudah syahid. Yaitu Dr. Az-Zawari. Dan silakan dicek nama-nama ini. Dr. Zawari itu bukan orang Gaza. Jadi teman-teman, ada banyak bukan orang Gaza. Karena Gaza nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau sedang ditutup kayak gitu. Tapi
Allah hadirkan. Jadi sudahlah. Kalau kita bicara tentang perjuangan, Anda tinggal berjuang. Bahwa ini ditutup, nggak ada akses, kita nggak dapat apa-apa, kita nggak punya modal, kita nggak punya apa-apa. Tapi kemudian kalau itu ada dalam perjuangan, memperjuangkan agama Allah, biarkan Allah. Nggak ada yang sulit. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz. Nggak ada yang sulit buat Allah SWT. Ahli drone itu, drone yang kemarin dipakai, yang dikasih nama oleh yang punya Brigadir Al-Qassam itu, dia punya drone itu namanya kalau di dalam bahasa Arab namanya Ta'irah Musayyarah Intihariyah. Jadi drone bunuh diri. Nah, drone bunuh diri. Jadi dia diterbangkan, kemudian membawa bahan peledak dan dijatuhkan, dan sudah beberapa meledak, jatuh di tempat-tempat yang mereka sangat takut. Dulu awalnya di tahun 2014 mereka hanya punya drone ababil. Tapi itu saya lihat, saya amati yang sekarang tidak dipakai, nanti nggak diekspos, mungkin dipakai tapi nggak diekspos. Karena drone ababil itu hanya dipakai untuk memata-matai. Tapi ini untuk meledakkan. Yang kemarin ditulisi Shihab dan dibuatkan video ringkas oleh Al-Qassam. Di akhir dia tulisi sanadukkukum bisyihabin mubin. Kami akan guncang kalian dengan syihab yang nyata. Syihab dalam bahasa Arab artinya percikan-percikan api. Itu drone diterbangkan. Tapi yang menarik ada drone bawah laut. Apa kalau bawah laut itu namanya apa? Drone itu apa namanya? Sama, dia di alat dan dia digunakan untuk meledakkan, untuk menabrak. Di antara yang sangat takut adalah pangkalan gas terbesar yang dimiliki Israel. Makanya perang bawah laut itu tidak kalah serunya dengan di atas, yang di udara, yang di kita ini. Jadi ada penjagaan yang sangat ketat karena itu sangat dikhawatirkan. Makanya itu langsung tutup di awal perang, tidak lama itu langsung tutup. Ya, jadi pangkalan gas terbesar di Israel langsung tutup gara-gara itu ada di laut dan itu di bawah ini diluncurkannya. Yang membuat meninggalnya bahkan tidak di Palestina. Bahkan bukan orang Palestina. Jadi terserah Allah menghadirkan pertolongannya. Seorang dokter, bahkan drone yang tadi itu adalah merupakan disertasi S3 beliau. Disertasi S3-nya. Meninggalnya juga bukan di Palestina. Beliau datang ke Palestina, membantu masyarakat itu untuk membuat drone segala macam, diuji coba sampai berhasil. Jadi ya Allah subhanallah, itu macam seperti Salahuddin Ayyubi rahimahullah ta'ala. Antum kalau perhatikan, Salahuddin Ayyubi itu begitu berhasil menaklukkan, mengambil alih Palestina, kemudian Allah wafatkan. Jadi kita cuma pengen lihat gini, ada orang-orang yang Allah kasih tugas besar di bumi, kemudian Allah bilang cukup, sudah cukup, tugasmu sangat mulia, kau kembali kepadaku. Kayak Rasul kita SAW. Ya, begitu turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang berbondong-bondong masuk Islam, maka Abdullah bin Abbas nangis, Abu Bakar nangis tuh. Nangis kemudian mengatakan, kenapa nangis? Ini kemenangan lo ini. Ya, kalau ini kemenangan, masyarakat sudah masuk Islam berbondong-bondong, itu artinya sudah selesai tugas Rasul. Dan itu artinya Rasul akan segera kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tafsir dalam. Ya. Ada orang-orang memang kayak gitu. Contohnya ini juga nih, rahimahullah, Dr. Zawari ini. Itu ditembaknya malah di negaranya sana. Bukan di Palestina, ditembaknya di Tunisia. Dan ditembak tidak jelas siapa yang menembak. Tapi dikabarkan oleh masyarakat mujahid bahwa yang menembak adalah Zionis yang diutus untuk terus membuntuti dan ditembak di Tunisia. Bukan di negeri jihad Palestina. Itu terserah. Gitu. Selesai dan yang dipakai hari ini baik di udara ataupun di laut adalah karya beliau. Jadi yang terus diproduksi, dipakai. Sesuai rahmati Allah SWT, tapi yang luar biasa juga bukan hanya masalah militernya. Itu yang bicara militer. Kita sangat jarang yang mengangkat yang temanya bukan militer, tapi tadi yaitu tentang masalah negosiasi politik, tentang masalah duduk dengan masyarakat internasional dan segala macam. Itu luar biasa. Luar biasa strategi yang dilakukan oleh para tokoh politik yang ada di Gaza untuk duduk bernegosiasi dengan masyarakat internasional. Dan salah satu yang menjadi pembahasan sorotan adalah tentang ini, satu kata saja yang dibahas oleh berbagai media termasuk media Israel, yaitu tentang persatuan gerak masyarakat Palestina, baik yang di Gaza, yang sebenarnya ditembaki adalah Gaza, dengan masyarakat tepi barat dan masyarakat 48. Istilah mereka masyarakat 48, yaitu 48 itu maknanya adalah tahun berdirinya Israel Raya itu tanah-tanah Palestina yang diambil
tahun 48 oleh Zionis. Maka mereka menyebutnya ada 4. 1 masyarakat Palestina di Gaza, 2 masyarakat Palestina di tepi barat, 3 masyarakat Palestina 48 istilahnya, dan yang keempat masyarakat Palestina yang ada di berbagai pengungsian. Itu mereka semua bergerak, kemarin semua bergerak. Bahkan yang di tepi barat, yang di 48 semua bergerak, bahkan yang di perbatasan itu mereka bergerak semuanya. Dan itu ternyata menakutkan. Nah ini selalu jadi pelajaran teman-teman. Di mana-mana kata persatuan adalah kata yang sangat menakutkan musuh Islam. Makanya umat Islam ini memang tidak pernah dibiarkan untuk bersatu. Makanya antum jangan senang berantem. Yang dibahas kemarin itu oleh para ahli, para pakar dari berbagai negara, dari berbagai agama adalah persatuan gerak. Dan itu tidak ada sebelumnya. Tidak ada sebelumnya. Satu kata, persatuan. Kalau Pak bicara ayat, bicara hadis, banyak sekali. Sudah ya, ayo bersatu. Berbeda pendapat itu kita nggak masalah. Ayo kita beda pendapat, nggak ada masalah. Beda pendapat masalah. Ada ilmu yang mengawali kita. Tapi berpecah, bertikai, tidak ada diperintahkan dalam syariat. Itu dilarang dalam syariat. Berbeda pendapat bisa didiskusikan. Bahkan sampai kapanpun kita tidak pernah sama, nggak apa-apa. Tapi jangan bertikai, jangan bertengkar, jangan berantem, jangan berpecah belah. Ya subhanallah, senang sekali dengan pertikaian itu. Gak ada hasilnya. Satu kata poin penting sekali ini. Kalau sudah di medan jihad, saya sering dirahmati Allah, kalau sudah di medan jihad, di sanalah Al-Furqan. Bahkan Quran mengatakan kalimat apa? Yaumal Furqan, yaumal taqal jam'an. Lihat kalimat Quran, ini Qurani sekali kalimatnya. Yaumal Furqan, hari Al-Furqan. Hari di mana dibelah antara hak dan batil sangat nyata. Yaumal taqal jam'an, hari pertemuan 2 pasukan besar. Jadi kalau hari peperangan, Quran menyebut Yaumal Furqan. Yaumal Furqan artinya, makanya itu gampang melihatnya. Di masa peperangan seperti ini, nggak ada yang abu-abu. Termasuk yang komentar di negeri ini, ya, nggak ada yang abu-abu. Peperangan medan jihad akan memperjelas Anda duduk di bangku mana. Anda duduk ada di sebelah mana. Jelas kalau itu. Nggak ada yang abu-abu. Wah, Anda boleh klaim siapa diri Anda, tapi kalau namanya sudah di medan pertempuran, Quran sendiri yang mengatakan dia Yaumal Furqan. Hari dipisahkan antara hak dan batil yang sangat nyata. Kalau lagi damai seperti ini, alhamdulillah, itu ya ada yang abu-abu, ada yang jelas, ada yang nggak jelas, ada yang memang ya gitu. Tapi kalau sudah begitu, tidak ada. Maka begitu diet di sana ada. Diskusi kita di sini kita lakukan, maka akan sangat jelas. Anda akan bisa sangat melihat siapa duduk di mana. Yuk kita koreksi yuk. Ya, yang masih duduk bersama Zionis koreksi. Ya, Anda yang masih duduk sama Zionis dengan kalimat apapun, termasuk Anda tidak usah memuji Zionis untuk duduk bersama Zionis. Anda cukup menghina saudara mujahid Anda termasuk Zionis. Nggak usah duduk bersama Zionis. Ya kan? Anda menghina saudara Anda yang sedang berjihad, kita belum melakukan apa-apa. Mereka menjaga itu kehormatan Islam. Mereka menjaga negeri itu. Dan jangan lupa kalimat Nabi SAW, hadis disahihkan oleh ulama, dihasankan oleh sebagian ulama. Nabi SAW mengatakan, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau rusak masyarakat Syam, tidak ada kebaikan pada kalian. Jadi masyarakat Syam itu menjadi tolok ukur, terutama di akhir zaman ini, menjadi tolok ukur tentang pusaran kebaikan dan keburukan. Gampang melihatnya. Kalau masyarakat Syam lemah, masyarakat Syam bermasalah, pertikaian luar biasa, segala macam di sana, maka tidak ada kebaikan pada kalian, kata Nabi SAW. Ya, tolak ukurnya di masyarakat Syam di sana. Oke, maka perjelaslah di mana duduk Anda. Itu, karena ini Yaumal Furqan. Ya, Yaumal Furqan memperjelas Anda duduk di sebelah mana. Ya, dan sesuatu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu subhanallah, ini hadir jihad ini subhanallah dihadirkan Allah untuk menghancurkan semua rekayasa yang baru dibuat Israel sebelum perang, sebelum Ramadan bahkan. Kita tahu ada gerakan besar-besaran, ya kan? Ada yang terus terang vulgar, ya kan? Normalisasi hubungan. Nah, bahasanya keren kan? Normalisasi hubungan, kemudian damai, ya kan? Ya, buat perjanjian damai dengan Israel, normalisasi hubungan dengan Israel, ya kan?
kemudian bahkan dengan sangat bangga mengibarkan bendera Israel di negeri-negeri itu, kemudian bahkan ada bikin pesawat, pesawatnya itu pesawat sipil, kemudian dikasih 2 bendera negara itu dan bendera Israel, kemudian dibuka hubungan langsung penerbangan sana. Ada yang terus terang sebenarnya itu, ada yang malu-malu, tapi sebenarnya ikut di situ. Malu-malu tapi ikut di situ sebenarnya, ya mulai miring-miring, ya subhanallah. Dengan semua itu kemudian muncul peristiwa Ramadan itu jeger itu, maka semua tertunduk malu. Semua tertunduk malu. Maka saudara mati Allah. Dan begitulah di Yaumul Furqan. Jadi hati-hati, jangan bermain-main dengan syariat Allah SWT. Ya, jangan bermain-main. Ini adalah salah satu syariat Allah. Dan ketika duduk para ahli negosiasi politik, para pemimpin-pemimpin di Gaza itu luar biasa. Karena kita tahu bahwa mereka punya para negosiator ulung, para ahli politik, ahli kepemimpinan mereka di dalam Gaza ataupun di luar Gaza, dan seterusnya mereka melakukan negosiasi. Dan jangan salah, ya kan, itu serangan ke mereka dari tahun ke tahun, dan ada serangan ke mereka itu yang dari tahun ke tahun sama, bunyinya sama, sampai saya hafal karena saya ikuti, selalu saya ikuti, sampai saya hafal dari tahun ke tahun itu serangan kepada tokoh-tokoh itu, ya itu. Artinya kalau kita masih membicarakan hal yang sama dari tahun ke tahun, ya kan, isu-isu, itu berarti nggak naik ilmu kita. Itu dari barang-barang lama, isu-isu lama selalu dimunculkan di saat peristiwa seperti ini. Dan luar biasa saya ingin sampaikan satu kalimat luar biasa. Ini langsung disampaikan oleh Perdana Menteri Gaza, Ismail Haniyah, hafizallahu ta'ala. Ismail Haniyah langsung wawancaranya beliau mengatakan, kata beliau kalimatnya, saya sampaikan pada Anda satu hal, kata beliau. Kami di Gaza sebenarnya, kami di Gaza ini kami pernah didatangi oleh utusan beliau nggak mau nyebut nama utusan itu, ya, atau dari negara mana nggak mau nyebut, tapi beliau katakan tapi utusan itu datang dari sebuah kekuatan besar, ya. Kita dinego, kita bilang kita akan bangun, mereka bilang kita akan membangun Gaza. Oke, kita bangun. Anda mau apa? Bandara, mau pelabuhan, mau bangun kota, membangun masyarakat, memakmurkan, menghidupkan ekonomi kembali dan seterusnya. Dari semua perincian itu, kata Ismail Haniyah, itu diperkirakan hitungan angkanya mencapai 15 miliar US dollar. Ini kata Ismail Haniyah, 15 miliar US dollar. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah lucuti senjata, bubarkan pasukan-pasukan itu, kelompok-kelompok yang ada di Gaza itu, ya paling gantilah dengan polisi lokal gitu, ya, untuk pengamanan wilayah, tapi bubarkan mereka. Maka Ismail Haniyah dengan mengatakan, sudah pasti langsung kami tolak. Ya teman-teman, yakinlah bahwa baik kita tahu atau tidak tahu, orang-orang kokoh di dalam perjuangan itu, mereka telah melalui godaan-godaan duniawi. Kita tahu atau tidak tahu. Muhammad Al-Fatih juga sama. Kita tahu kan Muhammad Al-Fatih kan, penakluk legendaris Konstantinopel. Sama. Itu ketika dia mulai menyiapkan pasukan kapal di Selat Bosporus itu, ya, kemudian di seberang itu negeri Konstantinopel, itu ada kapal-kapal perang disiapkan, maka sang Kaisar Konstantin langsung mengirimkan utusan membawa hadiah-hadiah yang besar kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Ya kan? Kemudian mereka bilang kita hidup damai lah, ya kan? Gak usahlah perang-perang lagi. Kalau hadiah yang sebenarnya adalah suap itu diterima, maka tidak ada Al-Fatih sebagai Fatihul Konstantinia atau penakluk Konstantinopel. Tidak ada. Ya, makanya selalu mesti ada itu. Dan pasti ada negosiasi untuk membeli para pejuang dengan harta. Jadi hati-hati. Hati-hati. Ya, ini juga hati-hati untuk kita semuanya. Nah, saudara dirahmati Allah, jadi mereka di meja perundingan sampai sekarang pun sebenarnya ada hal-hal yang ya tentu tidak dibocorkan, tapi beberapa sebenarnya ada isyarat-isyaratnya, karena saya juga tidak berani sampaikan di sini karena mungkin artinya ini juga bahkan dihati-hati oleh para juru bicara resmi dari masyarakat Gaza, ya, disampaikan, dan saya lihat betul bagaimana mereka berhati-hati
umpamanya ketika mereka mengapresiasi Mesir, umpamanya sebagai inisiator untuk menghentikan tembakan-tembakan perang kemarin itu, ya kan, penghentian perang kemarin itu mereka mengucapkan terima kasih kepada PBB, kepada Mesir, kepada Qatar, ya, karena negosiasi penghentian itu juga tokoh-tokoh Hamas yang ada di Qatar didatangi. Makanya kemudian jelas, kemudian setelah itu ucapan terima kasih disampaikan kepada, diantaranya adalah Qatar. Sampaikan ke Qatar, ya kan, itu, dan setahu saya yang disebut kalau negara Arab hanya Mesir dan Qatar. Sekaligus juga sebenarnya kita tahu gitu ya. Ya inilah gitu ya. Dan kemudian satu lagi artinya bahwa mereka mengapresiasi sekecil apapun bantuan saudaranya, dan bahkan ketika mereka dijebak ditanya oleh wartawan, bagaimana, bukankah negara ini kepada Anda dulu berbuat jahat gini, mereka selalu katakan insya Allah mereka akan bersama kami gitu. Ya. Makanya saya juga menjaga betul untuk, walaupun sebenarnya ada hal yang memang disampaikan, bahkan di masa negosiasi sekarang ini pun itu juga sesungguhnya tidak semulus-mulus yang kita bayangkan gitu ya. Artinya gini, tidak seindah yang kita bayangkan tentang negara-negara Arab itu. Ya, walaupun kalimat-kalimat masyarakat mujahid bagus sekali merangkul, ayolah, ini kita muslim, minimal muslim ya kan, dan ayolah jangan jadi budaknya masyarakat Zionis. Dan kemarin ada dua nama yang sangat ditakuti, yaitu Yahya Sinwar dan kita tahu Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sudah muncul sudah lama sebagai juru bicara resmi para mujahid. Ini satu poin penting, lagi-lagi tema persatuan. Dan itu sampai dinaikkan videonya tentang bagaimana para mujahid di berbagai kelompok, dari berbagai kelompok di Gaza itu mereka latihan bersama di bawah satu komando. Jadi yang kemarin perang itu walau berbagai kelompok satu komando. Ya. Dan menarik, mereka punya juru bicara masing-masing. Mudah-mudahan Allah jaga persatuan itu. Dan kalau bersatu ternyata sangat kuat. Sangat kuat, kalau tidak diadu itu. Dan sudah teman-teman sudah berbagai macam cara untuk menggerogoti muslimin dari dalam. Saya kasih contoh. Ada buku dalam bahasa Inggris, judulnya Son of Hamas. Anak laki-laki Hamas. Itu ada anak laki-laki, anak dari tokoh Hamas, dia murtad. Okay? Dia dipenjara, sangat kecil, umur 12 tahun dipenjara di Israel, mungkin dicuci otak segala macam, sampai kemudian murtad anak itu. Begitu dia murtad, bahkan kemudian menjadi mata-mata Israel. Kemudian dia pindah keluar ke, saya lupa ke Amerika atau kemana, kemudian nulis buku judulnya Son of Hamas, anak laki-laki Hamas. Dan yang begitu itu dilakukan. Jadi digerogoti itu sudah biasa. Pasti diadu, pertarungan di dalam. Jadi persatuan kita lihat di luar itu adalah hasil akhir. Mudah-mudahan Allah jaga, gitu ya. Tapi ada perjuangan yang tidak sederhana untuk menyatukan itu. Ya berusaha. Makanya ketika Quran bicara tentang persatuan, Allah minta sabar. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Jadi kalau antum mau bersatu itu yang sabar. Wasbiru, yang sabar kata Allah. Bersatu itu enggak gampang, yang sabar. Ikhlaskan sebagian dirimu agar orang lain pun saudaramu mengikhlaskan sebagian dirinya. Kita ketemu duduk di tengah. Ya, kalau kita tetap ngotot, saya harus 100% diri saya, ya enggak ketemu. Saya ikhlaskan sebagian diri saya. Saya ikhlaskan sebagian pemikiran saya. Baik, antum ikhlaskan sebagian pemikiran antum, kita duduk di sini. Enak. Ya. Orang mengikhlaskan sebagian dirinya pasti enggak nyaman. Itu perlu kesabaran. Itu perlu wasbiru, yang sabar, Ya, itu Masya Allah, saya kagum ketika mereka latihan, ya, masyarakat mujahid dari berbagai kelompok latihan. Ada videonya, semua ada. Dinaikkan resmi dinaikkan. Oleh mereka yang menaikkan, bukan berita dari luar. Mereka dalam satu komando segala macam, mereka berlatih bersama satu perintah segala macam, sampai kemarin juga segala macam. Walaupun kemarin ada umpamanya ada juru bicara yang besar, ada Saroy Al-Quds, ada Abu Hamzah dan ada Abu Ubaidah, tapi memang yang paling besar adalah Al-Qassam, maka kemudian itu yang banyak disebut adalah Abu Ubaidah. Abu Ubaidah sudah lama sudah mulai sebagai natik rasmi, sebagai jubir resmi. Dan itu sangat ditakuti. Kemarin ada liputan bagus. Jadi ternyata masyarakat Tel Aviv atau masyarakat kota-kota yang masuk ke dalam bunker di bawah tanah, jadi perang yang kemarin itu dari masyarakat Israel, itu ternyata mereka
mereka diperintahkan oleh negaranya, oleh Israel, sudah aman, silakan keluar. Mereka mengatakan kami tidak percaya. Kami tidak akan keluar sampai kami mendengarkan resmi kalimatnya Abu Ubaidah. Jadi mereka sudah tidak percaya bahkan dengan pemerintahannya sendiri. Maka sudah buruk sekali. Di satu sisi muslimin bersatu, di sisi lain pasti musuhnya melemah. Itu sudah selalu sunnatullah dan saya sering sampaikan. Musuh Islam itu menang, berhasil mengalahkan muslimin bukan karena musuhnya kuat. Tetapi dikarenakan kita yang lemah. Sehingga mereka menguat. Bukan karena mereka kuat. Begitu muslimin baru mulai bersatu. Ini baru mulai bersatu. Maka mereka langsung melemah. Bahkan masyarakat Israel tidak percaya dengan pemerintah sendiri. Mereka bilang, kami menunggu kalimat Abu Ubaidah. Karena Abu Ubaidah lebih jujur dibandingkan kalian. Jadi kalau Abu Ubaidah bilang, sudah aman, silakan pulang, baru kami pulang. Itu luar biasa itu. Dan jadi dua nama itu, satu itu, dan dua Yahya Sinwar. Yahya Sinwar kemarin menghina Israel terakhir luar biasa. Di masa tenang ini dia hina Israel luar biasa setelah dia melakukan menyampaikan secara resmi, laporan resmi hasil dari perang 11 hari itu dengan kalimat yang berapi-api dan dia menceritakan tentang data-data bohongnya Israel. Ketika Israel mengklaim bahwa dia berhasil menghancurkan 100 km terowongan Gaza. Kemudian Yahya Sinwar mengatakan, kata beliau, alhamdulillah saya setelah perang ini, setelah saya langsung kelilingi semua itu dan itu ternyata sudah bisa segera dibangun kembali. Tapi saya ingin katakan, kalau data Israel itu benar, sesungguhnya kami memiliki 500 km terowongan. Jadi mereka hanya berhasil menghancurkan 20% saja. Tapi data itu pun bohong. Karena sesungguhnya yang mereka berhasil hancurkan tidak lebih dari 5% saja. Itu Yahya Sinwar. Dan perlu diketahui Yahya Sinwar itu lama sekali dia di penjara Israel. Lama sekali. Kemudian waktu pertukaran, kalau masih ingat ada pasukan, ada tentara Israel yang ditawan, kemudian tukarannya itu sampai 1000 lebih yang berhasil dibebaskan termasuk Yahya Sinwar. Dan kemarin dia menghina Israel dengan cara, kalau Anda betul mau menangkap atau membunuh saya, sekarang saya jalan kaki nih. Dari tempat saya press conference ini sampai ke rumah saya. Saya mau jalan kaki. Saya jalan kaki 60 menit lamanya. Itu orang ajaib. Kalau betul silakan. Ini di jalan raya di Gaza. Silakan tembak saya, silakan. Jadi dia memang ini artinya teman-teman rahmati Allah, mereka berbagi tugas di tempat masing-masing. Nah, itu selalu menjadi kaidah-kaidah penting tentang sebuah perjuangan. Baik, dan kemudian juga begini, bahwa kemudian akhirnya yang apresiasi yang juga sangat tinggi sesungguhnya adalah tentang negeri ini. Negeri ini selalu negeri yang subhanallah, ya kalau ada yang menggonggong kecil-kecil gitu ya, tentang ngapain gitu kan, bantu ini negeri orang, itu sih cuma gonggongan kecil saja. Karena negeri ini sudah tertancap kuat mendarah daging bahwa kita dan Palestina itu satu, gitu ya. Ini tidak usah bicara tentang masalah jasa lah. Jasa macam gini, mereka berjasa tentang kemerdekaan Indonesia, terus nanti ada yang bantah lagi, oh enggak, bukan Palestina, itu Mesir, segala macam lah, gitulah ya. Oke lah, kita nggak usah bicara jasa itu. Kita nggak usah bicara jasa itu. Kita punya kiblat pertama di sana. Kiblat pertama muslimin, tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Ya, dan itu yang menyatukan muslimin. Artinya tanah itu bukan sembarang tanah, itu negeri, dan itu negeri yang disebut oleh Nabi SAW dan bahkan disebut dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi tentang masalah Allah menyebut di awal surat Al-Isra adalah tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram sekarang kita lihat Masya Allah didatangi jamaah haji, umroh, makmur sekali, ramai sekali. Tapi Aqsa tertindas, Aqsa terjajah, Aqsa terdolimi. Aqsa setiap hari menyaksikan bagaimana pasukan najis kotor dari Zionis mengotori Masjid Aqsa dan seterusnya. Artinya ketika Allah menyebut di awal surat Al-Isra, menyebutkan dua nama masjid, ternyata dua nama masjid ini beda keadaannya hari ini.
Tapi akan hadir suatu hari bagaimana kita akan menyaksikan bagaimana Al-Aqsa akan kembali juga makmur sebagaimana yang kita lihat di dua masjid yang lain, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi negeri ini dengan semua perjuangan apresiasi kepada masyarakat mujahidnya, kepada Palestina dan segala macam, karena memang subhanallah punya hubungan erat negeri ini dengan Palestina dari berbagai sisi. Dari berbagai sisi. Dan itu tentu harus dilanjutkan karena saudara yang dirahmati Allah, kita ini ya satu, kita ini manusia. Dua, kita ini orang Indonesia. Tapi jangan lupa, tiga, kita ini muslim. Kalau kita manusia, kita bisa kok bersaudara dengan siapapun ya kan? Manusia kita punya persaudaraan kemanusiaan. Kalau kita Indonesia, orang-orang Indonesia, kita tinggal di negeri ini, mudah-mudahan Allah jaga negeri ini, itu artinya bahwa kita hidup di aturan negeri ini, di NKRI ini. Tapi kalau kita bicara kita muslim, kita tahu bahwa Islam tidak punya batas teritorial. Ya begitu. Jadi artinya Palestina adalah kita adalah Palestina. Jadi tidak aneh kalau negeri ini tampil dengan semua kebaikannya, ya, termasuk semua niat baik yang telah dilakukan dan atau terus akan dilakukan ya oleh masyarakat muslim di negeri ini, maka sungguh sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala yang agung buat siapapun yang membantu saudaranya. Dan ingat, nggak usah khawatir, nggak ada yang merasa, orang yang membantu itu nggak merasa kehilangan kok. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan terus membantu seorang hamba sepanjang hamba mau membantu saudaranya. Nggak usah khawatir, dan itu yang harus terus kita lakukan. Dan mereka yang berjuang, mereka berkorban dengan air matanya, dengan tenaganya, dengan keringat mereka, dengan darah, dengan nyawa mereka, mereka kehilangan segalanya dan seterusnya. Tapi saya juga cuma ingin menyampaikan, saya ingin menghembuskan satu semangat, ingin menyampaikan tentang optimisme. Kalau media-media sudah banyak bicara dan itu alhamdulillah sampai datanya tentang umpamanya kerugiannya, berapa yang meninggal, air mata, darah, segala macam kesedihan, dan itu kita harus bantu. Yes, itu oke, itu sudah luar biasa. Ya kita bantu saudara kita. Tapi ada satu poin yang saya sampaikan sepanjang kajian ini adalah bahwa saya ingin menyampaikan bahwa ada poin sangat penting yang harus membuat kita tersenyum. Membuat kita tersenyum, ya kan? Bahkan mereka yang sedih itu pun mereka masih bisa tersenyum. Ya, kita akan terus membantu, itu pasti. Ya kan, luka mereka adalah luka kita, kesedihan mereka adalah perih kita. Okay? Tetapi kita juga harus hadir dengan optimisme kita. Karena Nabi SAW yu'jibut al-fa'al. Nabi SAW adalah orang yang sangat suka dengan optimisme. Ya, kalimat thayyibah, kata-kata yang baik. Maka itu yang disampaikan, dan data semua ini hanya sebagian kecil data, dan itu artinya bahwa nyata syariat Islam ini adalah syariat yang benar-benar penuh dengan wibawa, penuh dengan cahaya, dia penuh dengan izzah, dan akhirnya akan menghadirkan kekuatan, kemenangan bagi Islam dan muslimin. Dan sekira itu, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan informasi tentang hal yang tidak terpisahkan, bukan Palestina, tapi itu diri kita. Hanya tempatnya di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Budi Asari dan juga Bapak Ibu yang saat ini ikut menyaksikan dan juga bergabung dalam kajian spesial Baitul Maqdis akan kembali ke pangkuan muslimin. Dan seperti yang Ustadz sampaikan tadi, itu adalah kepastian ya. Yang perlu didiskusikan adalah bagaimana peran kita, posisi kita dalam mengembalikan Baitul Maqdis tersebut. Baik, dan di akhir tadi Ustadz juga sempat menyampaikan tentang kita dan Palestina adalah satu, duka mereka adalah duka kita, kemudian kesedihan mereka adalah juga kesedihan kita, dan kita akan terus menerus membantu. Dan untuk bantuan ini juga donasi ya, kami juga mengajak Anda untuk berdonasi untuk Palestina melalui Yayasan Dana Sosial Al-Falah, YDSF Surabaya. Rekening donasi BNI Syariah di 09999 00027 ya. Jadi 9-nya 4 kali, 0-nya 3 kali. Saya ulang, 094 kali, 03 kali, 27 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah
dan konfirmasi donasi ke 0816 1544 5556. Atau ini juga sudah di-post ya di YouTube bagi yang saat ini menyaksikan di YouTube, atau posternya juga disampaikan admin di grup kajian Masjid Al-Irsyad. Baik, dan terima kasih untuk yang sudah mengirimkan pesan-pesan di Q&A. Kami juga mengundang untuk Anda yang ingin bertanya langsung melalui audio ke Ustadz Budi Asari. Silakan ketik fitur raise hand, angkat tangan, dan konfirmasi ke admin kajian Anda ingin bertanya, sehingga nanti bisa kami sapa ya. Kemudian untuk yang, oke, ini pertanyaan pertama sepertinya tadi sudah Ustadz jawab ya tentang bantuan. Kemudian yang kedua, Pak Mustafa di Semarang, bagaimana memilih dan memilah media yang memihak Islam dalam pemberitaan tentang Palestina, Ustadz? Sepertinya kok semua media berlomba-lomba, tapi kita tidak tahu niat di balik itu semua dan cenderung saling memojokkan. Pak Mustafa di Semarang. Baik, Pak Mustafa di Semarang. Saya sampaikan tadi Pak, kalau hari-hari lagi tenang, damai, tidak ada perang seperti kita alhamdulillah hari ini, itu akan cukup sulit karena ada yang memang jelas warnanya, ada yang abu-abu, ada yang memang sengaja mengabu-abukan diri. Tapi kalau di dalam tema jihad, di medan jihad, itu tadi sudah saya sampaikan Yaumal Furqan. Maka hari Al-Furqan. Jadi yang mencoba mengabu-abukan diri, yakinlah bahwa itu bukan bersama pihak muslimin. Ya, kenapa? Karena jelas. Kalau muslimin jelas. Kalau sudah di medan pertempuran, Quran sendiri yang mengatakan ini pemisah yang sangat jelas. Bahwa Anda tidak ada pilihan kecuali bersama Al-Haq. Dan Nabi sendiri yang katakan tentang Syam. Nabi SAW mengatakan la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin, dalam riwayat mansurin al-haq. Ya. La yakhdhulhum man khadalahum, bahwa ada sekelompok umatku yang akan selalu ditolong Allah dan selalu dimunculkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada yang bisa menghinakan mereka, siapapun yang berupaya untuk itu. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Orang hebat sekali. Ada selalu sekelompok itu, Nabi mengatakan Ahlus Syam. Mereka orang negeri Syam, dan Palestina adalah salah satu masyarakat di negeri Syam. Ya, jadi artinya tidak usah bingung sebenarnya. Pokoknya mana yang memihak muslimin, ini Yaumul Furqan. Mana yang memihak muslimin, maka ini adalah Yaumul Furqan, dan itu artinya bahwa cari informasi, cari berita yang dia tentu satu datanya harus baik, tapi kalau kita tidak tahu ini datanya valid atau tidak, tapi setidaknya kita tahu bahwa harus jelas di mana posisinya. Kalau yang benar posisinya duduk bersama Al-Haq, maka itu yang benar. Termasuk di dalam tema media, ya, dalam tema media. Dan mudah-mudahan setelah ceramah saya ini, mudah-mudahan teman-teman kita yang punya kepedulian terhadap media Islam diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, ya, untuk membangun sesuai dengan visi media Islam yang benar. Ya, bukan cuma ngisi ceramah saja di TV itu. Ya kan, bukan cuma itu manfaat. Oh iya, jelas manfaat. Tapi tidak begitu kita di medan seperti sekarang kemudian nyata bahwa kita tidak mendapatkan informasi yang layak dan cukup di umat ini. Sehingga artinya bahwa itulah yang harus dibaca dari Amirus Syu'ara, jadi pemimpin media di zaman Nabi SAW, yaitu Hasan bin Thabit, dan silakan dibaca, digali, bahkan sudah dituliskan oleh seorang pakar sejarah Islam, Syekh Dr. Munir Qutban rahimahullah ta'ala, ya, dalam Al-Manhaj Al-I'lami fi Siratin Nabawiyah, tentang konsep media dalam Sirah Nabawiyah, dan beliau banyak sekali menggali tentang bagaimana syair-syair di antaranya adalah Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu. Maka Pak Mustafa dan juga teman-teman semuanya tidak usah bingung, dan jangan, kalau seperti masa seperti ini, jangan terlibat dalam pertikaian di media. Ya, karena pertanyaannya apa yang sudah Anda lakukan? Dengan peristiwa begini yang sudah Anda lakukan apa? Oke, bisa apa yang dilakukan? Lakukan. Dan kemudian duduklah bersama Al-Haq yang menguntungkan muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak Mustafa, terima kasih. Kemudian ini ada yang mau bertanya langsung melalui audio. Pak Taufikul HR ya. Pak Taufikul HR, silahkan di-unmute Zoom-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana Pak Taufik? Di Bandung, Ustaz. Di Bandung, oke, silahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Budi. Waalaikumsalam Pak Taufik. Barakallahu fikum. Fadhal. Baik, alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, masyaallah Ustaz, syukron jazakumullah khairan katsira atas semua informasi dan ilmu yang kami dapatkan. Banyak sekali yang menjadi hikmah yang bisa diambil dan insyaallah mudah-mudahan bisa diamalkan. Ustaz, pertanyaannya, alhamdulillah banyak sekali membangkitkan giroh kami di sini. Saya ingin bertanya Ustaz, terkait sejarah ya, bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu ada banyak dikisahkan ketika melihat pasukannya itu atau masyarakatnya itu dari sholat subuhnya, misalnya seperti itu. Nah, apakah yang ingin saya tanyakan itu, apakah nanti pasukan yang membebaskan Palestina di masa Salahuddin Al-Ayyubi itu orang memang mereka masyarakat Mesir, sehingga bisa menjadi inspirasi Ustadz bagi kami mungkin masyarakat yang jauh dari Indonesia gitu. Apakah ada kemungkinan kita yang memimpin, bahkan kita bersama masyarakatnya gitu, menjadi tentara-tentara yang membebaskan Palestina, Ustadz. Sehingga kalau bisa, bagaimana Ustadz kiat-kiatnya gitu ya, sehingga kami terus menjaga giroh ini atau semangat ini. Oke, ya Pak Taufik, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali. Silakan Ustadz Budi. Baik, Pak Taufik, barakallahu fikum. Ini kalau kita melihat tentang siapa yang membebaskan Al-Quds atau Palestina secara umum. Kalau kita melihat di dalam sejarah Islam dari mulai zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, kan itu baru nanti zaman Umar. Umar sebagai panglima tertingginya di Madinah, kemudian di lapangannya ada sahabat mulia Abu Ubaidah. Jadi Abu Ubaidah yang juru bicara hari ini juga mengambil semangat nama itu. Kita tahu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Amin Hadhil Ummah, sahabat Nabi SAW yang menjadi pemimpin untuk membuka itu. Abu Ubaidah orang Mekah, kemudian ke Madinah, artinya orang Hijaz, beliau Quraisy, dan artinya bukan orang Palestina. Satu. Yang kedua, begitu nanti lepas lagi dari tangan muslimin, kemudian dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan kita tahu Salahuddin Al-Ayyubi bukan orang Palestina. Salahuddin Al-Ayyubi itu aslinya orang Irak. Aslinya orang Tikrit, kota Tikrit, Irak. Kemudian beliau pindah ke negeri Syam, ke kota Halab, kota Aleppo, kemudian masuk ke Mesir, kemudian setelah itu dari Mesir beliau berhasil masuk dan mengambil alih di perang Hittin, dan kemudian berhasil dibebaskan. Nah, karena itulah maka saya pernah mendengar satu kalimat dari Masya Allah sebagian ahli ilmu di Palestina, sampai kalimatnya juga luar biasa. Ketika membicarakan itu mereka mengatakan, kalau melihat sejarah itu, maka kami sadar bahwa kami hanya menjaga agar Palestina tidak hilang. Tapi kami sadar bahwa pemimpin yang akan hadir menaklukkannya adalah bisa jadi bukan kami. Luar biasa kalimatnya. Gitu ya. Tapi mereka tidak menunggu, nggak kayak ya. Jadi ini juga jangan dilakukan ya kan. Kayak pembahasan kita hari ini tuh. Pembahasan kita nih. Kalau ada pembahasan kita tunggu saja deh. Banyak ini siapa yang ngajari menunggu? Nggak ada. Palestina mereka jaga. Kalau harus perang. Ya kan? Demi menjaga agar Palestina tidak hilang. Nggak ada. Toh nanti yang bebaskan juga bukan orang Palestina. Jadi kita nggak usah, kita tunggu aja nanti kapan datang juga waktu yang datang. Itu gaya berpikir seperti itu masih banyak di antara kita di sini. Contoh, saya kasih contoh. Ini langsung saya kasih contoh. Karena ini bahaya dan ini salah pasti ngajinya. Ketika bicara umpamanya tentang Imam Mahdi. Pembahasan tentang Imam Mahdi, ngaji tentang akhir zaman Imam Mahdi. Kemudian sudahlah, ini zaman sudah nggak bisa diperbaiki. Ini akan bisa diperbaiki nanti ketika Imam Mahdi datang. Kita tunggu saja. Ngaji di mana Anda? Siapa yang nyuruh Anda untuk nunggu Imam Mahdi itu? Tidak ada dalam perintah syariat untuk nunggu Imam Mahdi itu, nggak ada. Yang ada adalah kita berjuang, kita perbaiki, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita in uridul ilal islah mastata'tu. Kita perbaiki semampu kita lakukan. Itu yang ada. Itu dilakukan oleh masyarakat Palestina hari ini. Ya. Nah, tadi saya sudah ceritakan. Sebagian memang ada masyarakat Palestina yang tinggal di luar, kemudian mereka pulang memberikan ilmunya. Bahkan ada satu orang profesor di NASA, bayangkan ya, profesor NASA, bayangkan itu. Itu yang pulang dan memberikan ilmu luar biasa juga ke masyarakat mujahid di Gaza.
Nah, tadi saya sudah cerita bahwa tentang Az-Zawari, Dr. Zawari itu ternyata bukan orang Palestina. Saya tidak tahu kalau beliau punya nasab Palestina, tapi beliau orang Tunisia. Orang Tunisia. Ya, itu sudah datang menghadirkan ilmu sangat penting yang hari ini sentral sekali tentang drone yang beliau ciptakan itu. Dan seterusnya. Dan ada banyak orang-orang luar biasa yang Allah hadirkan dari berbagai tempat. Dan jadi kalau pembahasannya adalah apakah kemudian kita termasuk, kita bisa lakukan itu. Kita pun bisa melakukannya, kita bisa mengambil bagian dari itu semuanya. Ya, tadi ada orang-orang yang datang ke Palestina itu mempersembahkan yang bisa mereka persembahkan. Ketika mereka punya ilmu sangat manfaat, punya ilmu drone, maka diajari mereka untuk membuat drone, dan itu bermanfaat ternyata untuk menjadi sebuah senjata yang sangat menakutkan. Dan kemudian itu artinya itu yang bisa dilakukan. Ya, bahwa nanti kemudian siapa pembebasnya tidak pernah disebutkan dengan jelas di dalam syariat sebagaimana yang saya ketahui. Tetapi kalau melihat sejarah bahwa apakah mungkin dia bukan orang Palestina, sangat mungkin. Sangat mungkin karena sudah 2 kejadian bukan orang Palestina. Tapi apakah yang ketiga Palestina? Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi artinya peran itu dibuka oleh siapapun dari manapun, tentu mereka mengharapkan. Dan setidaknya kita tahu bahwa masyarakat Indonesia sudah sangat dikenali oleh masyarakat Palestina. Mereka sangat akrab dan sangat takzim terhadap masyarakat Palestina. Kalau kita ke Palestina, orang Palestina dengan orang Indonesia sangat akrab, sangat dekat, sangat baik, dan sangat menghormati karena mereka tahu ini Indonesia adalah bangsa yang sangat peduli dengan bangsa Palestina. Itu salah satu karya awal yang menarik. Berikutnya adalah hadirkan anak-anak kita yang luar biasa agar mereka memberikan sumbangsih istimewa kepada bumi Allah yang istimewa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini juga menjawab beberapa pertanyaan yang hampir mirip ya tadi dengan pertanyaan Pak Taufik. Terima kasih Bapak. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Evi yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Jika melihat sejarah, apa yang dilakukan oleh para muslimah di kondisi genting seperti ini dan bagaimana keterlibatan kami para muslimah dalam kemenangan Al-Quds? Syukran. Ibu tahukah bahwa yang hari ini ditugaskan kepada para ibu itu tugas pertama lahirkan anak sebanyak-banyaknya. Tahu nggak antum pembahasan itu? Ya, di negeri ini ibu-ibu malas ngelahirin, ya kan? Termakan oleh apalah itu teori-teori. Di medan jihad baru ketahuan Yaumul Furqannya. Oke, hari pembeda baru ketahuan. Ketika banyak korban, bahkan yang banyak korban bukan tentara, anak-anak kecil. Anak kecil banyak korbannya. Ya kan? Maka ibu-ibu diminta untuk melahirkan anak-anak. Dan Allah SWT memberikan keajaiban memang khusus di Gaza. Bahkan tidak di tempat yang lain. Di Palestina yang lain tidak diberikan. Nah, ini sebagaimana disampaikan oleh para ahli ilmu yang juga kita temui bahwa Allah SWT melahirkan anak-anak itu di sana kembar-kembar itu sangat banyak. Lahir kembar itu bukan cuma 2. Kembar 3, kembar 4, dan itu sangat biasa. Begitu menurut ceritanya. Jadi ibu-ibu itu ditugaskan untuk melahirkan karena yang lahir adalah mujahid. Lahir 1 mujahid, lahir 4 mujahid. Gitu kan? Sekali lahiran kembar 4, lahiran ketiga kan sudah 12 kalau 4 kali 3 kan. Mulai lahir 12 mujahid. Jadi itu kenapa dalam Quran itu diungkap tentang tugas wanita hamil, melahirkan, menyusui. Itu bukan sehina yang dibahas di negeri ini. Ini tugas jihad yang sangat besar. Itu nyata di Palestina. Itu nyata di Palestina. Jadi nggak usah bicara yang tugas wanita. Tugas wanita di rumah itu luar biasa. Ya, luar biasa itu. Ini saya agak lompat sedikit jauh. Ini luar biasa juga. Luar biasa. Saya pernah membaca tentang kalau Bapak Ibu tahu mujahid besar yang juga diabadikan dan ditakuti betul oleh penjajah Itali, yaitu mujahid besar Palestina. Mujahid besar di Libya, Umar Mukhtar yang ada filmnya itu, yang punya sebutan singa padang pasir, gitu ya. Itu kan, masya Allah, itu kan guru ngaji, guru ngaji sama di Indonesia kan juga sama. Para mujahid yang membebaskan negeri ini kan juga para guru ngaji banyak, betul ya? Terulang, sudahlah, yakinlah terulang itu. Nah, Umar Mukhtar itu
Itu tulisan yang saya baca. Setiap beliau pulang dari jihad, hari itu pulang dari jihad melawan penjajah Italia itu beliau masuk ke tenda. Jadi ada tenda di mana beliau tinggal itu di dalam tenda, karena itu masa perang, gitu ya. Itu kalau beliau datang, itu istrinya kan pintu tenda itu kan agak rendah gitu. Itu sama istrinya pintunya diangkat gitu oleh istrinya. Setiap suaminya baru pulang jihad, itu pintunya diangkat gitu, sehingga suaminya masuk tuh nggak perlu nunduk gitu, jadi langsung masuk. Kemudian dia tanya ke istrinya, kenapa setiap saya pulang jihad, itu kenapa kamu angkat pintu tenda? Jawabannya luar biasa. Lihat jawaban wanita, luar biasa. Ini diperlukan kalau Anda mau tahu tugas wanita itu apa. Dia mengatakan karena saya tidak ingin kamu menunduk kecuali hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hebat. Itu wanita-wanita luar biasa yang melahirkan suami-suami mujahid, melahirkan anak-anak mujahid. Ya, jadi saya kasih satu tugas dulu deh. Tugasnya apa? Lahirkan banyak-banyak. Kalau nggak setuju ya sudah. Lahirkan anak sebanyak mungkin. Tapi harus dididik, ya harus dididik lah, masuk anak kan dididik ya kan. Didiklah baik-baik ya kan. Pasti harus dididik kalau anak-anak. Tapi lahirkan orang-orang yang seperti mereka, didik generasi seperti mereka mendidik generasi itu. Luar biasa loh, luar biasa. Ya, kalau kita bicara tentang itu, oh ya tadi saya sebut tentang Profesor NASA itu, namanya Profesor Dr. Jamal Zubda. Itu kan beliau yang mengembangkan roket itu. Jadi roket yang tadinya hanya sekian 80 km kemudian sudah sampai ke 250 km itu termasuk beliau yang mengembangkan itu. Jadi orang-orang yang negeri yang terjajah itu melahirkan orang-orang luar biasa. Padahal mereka dengan semua keterbatasannya. Ya. Dan artinya bahwa ayo fokus lagi pada tugas masing-masing. Kemudian kita bekerja sama dengan baik. Tugas wanita di mana, tugas laki-laki di mana. Ya, jangan dirusak tugas yang Allah berikan. Jangan tumpang tindih, jangan overlapping. Ya, jangan tumpang tindih. Tugas laki, tugas perempuan semua jelas, bekerja sama dengan baik, kemudian didik generasi dengan baik. Gitu, itu ibu-ibu muslimah, ya. Sudah jelas ya tugasnya, lahirkan anak sebanyak-banyaknya. Wallahu a'lam. Demikian, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang lain Ustadz, tapi sudah di penghujung kebersamaan dan insya Allah untuk kajian-kajian berikutnya bisa diikuti ya di Masjid Al-Irsyad. Nanti malam juga masih ada kajian dan pekan-pekan berikutnya. Dan Ustadz kita akan tutup dan monggo silahkan ditutup dengan doa, dipimpin untuk berdoa. Sesuai rahmati Allah kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita di Palestina. Allah lindungi mereka, Allah tambal kesedihan mereka, Allah hibur mereka, Allah berikan kesabaran, berikan pahala yang agung buat mereka. Allah SWT memberikan pertolongan dan kekuatan serta keteguhan bagi para mujahid-mujahidnya. Dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kebaikan dari semua peristiwa ini, mendapatkan hikmah manfaat. Semoga kita bisa melahirkan generasi-generasi mujahid yang bisa menegakkan syariat Allah dan menegakkan bendera syariat ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT segera memberikan pertolongan dan kemenangan bagi umat ini. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan untuk melihat saat orang-orang Zionis yang sangat zalim, berlaku sangat sombong dan zalim itu keluar dengan sangat hina dari Palestina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yakafi mazidah ya rabbana lakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya qawiyyu ya azizu ya jabbar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Ghazzah, Allahumma ansurhum, Allahumma ayyidhum, Allahumma tsabbit aqdamahum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alna fi hifdzika wa kalaika wa dhamanika ya arhamar rahimin ya khairun hafidha. Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi kulli makanin wa zaman ya arhamar rahimin. Allahumma ansur Allahumma ansuril mustad'afin minal muslimin wal mu'minin fi kulli makan wa zaman fi Filistin wa fi ghairiha minal biladil muslimin. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan rakha'an aminan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ahlikil yahud adh-dhalimin al-ghasibin. Allahumma ahlikhum
Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada. Allahumma ahlikil zalimin wal ghasibin al musyrikin wa man ayyadahum. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana hab lana min ladunka dhurriyyatan turfa'u bihim rayatu syari'atik wa turfa'u bihim rayatul jihad fi sabilik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair Ustadzuna, barakallahu fikum. Dan saya serahkan pada antum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Budi Asari, dan insya Allah akan jumpa lagi di kajian berikutnya dari Masjid Al-Irsyad. Dan Bapak Ibu juga terima kasih untuk Anda yang bersama kami pagi hari ini. Dan untuk yang juga ingin membantu melalui donasi, Masjid Al-Irsyad Surabaya juga membuka donasi melalui Yayasan Dana Sosial Al-Falah YDSF Surabaya. Donasi untuk Palestina Anda bisa kirimkan ke rekening Bank BNI Syariah di 09999000027 atas nama Yayasan Dana Sosial Al-Falah, dan konfirmasi donasi ke 0816-154-5556. Karena ini merupakan bagian dari upaya kita untuk mensupport ya, membantu semampu kita, itu sebisa kita. Karena tadi sebagai sesama muslim, kata Ustadz Budi, tidak ada batasan teritorial, kita sebagai orang Indonesia ataupun juga sebagai orang Palestina, kita adalah satu. Dan persatuan tadi itu yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ketika muslim bersatu, maka musuh Islam pun juga akan lemah. Kemudian yang menjadi tema simpulan penting dari tema kita di pagi hari ini adalah kembalinya Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam. Itu adalah sesuatu yang insya Allah akan terjadi di masa yang akan datang. Entah itu dengan tadi prediksi tahun-tahunnya atau mungkin juga prediksi-prediksi lainnya. Tapi yang harus kita persiapkan adalah bagaimana kita menjadi bagian dari upaya pembebasan tersebut sesuai dengan tugas kita masing-masing. Baik, dan insya Allah malam hari ini masih akan ada kajian spesial yaitu School of Sirah. Kajian sirah ya, atau kelas sirah untuk remaja ataupun juga pemuda, untuk anak-anak usia SD, SMP, SMA, ataupun juga guru-guru dan orang tua yang ingin memahami bagaimana cara memahamkan sirah atau pelajaran sejarah kepada remaja kita agar mereka memahami, dan juga nanti ketika menjadi pemimpin mereka pun terinspirasi dari kepemimpinan Rasulullah dan sahabat radhiyallahu anhum. Insya Allah kita akan berjumpa lagi nanti malam jam 7:30 ya sampai selesai. Untuk yang belum mendaftar silahkan bisa klik bit.ly/School of Sirah atau bisa dilihat di poster yang kami tampilkan di layar saat ini. Bersama narasumber Ustadz Asep Sobari LC, pendiri Sirah Community dan juga pengasuh Madrasah Sirah Masjid Al-Irsyad Surabaya. Saya Muhammad Nasir mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk pertanyaan yang belum terbacakan. Semoga sudah terwakili dengan penjelasan dari Ustadz Budi Asari LC, guru kita pagi hari ini. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.